Bab 371, Pendidikan Pranatal, pergi ke Pulau Cahaya Ilusi. Wang Che tidak bertanya lebih lanjut. Setelah memberitahu roh hantu Oracle, dia beristirahat di pangkalan hewan peliharaan jiwa benua puncak barat selama 1 malam dan kembali ke benua sungai utara keesokan harinya. Perjalanan ini sedikit rumit, tetapi manfaatnya tidak terbatas. Harta karun beruang telah mengalami baptisan kekuatan hidup dari 6 tulang jiwa. Kekuatan tubuhnya meningkat tajam dan bahkan telah berevolusi. Ia memiliki kekuatan ilahi dan bahkan memperoleh tulang jiwa untuk mengendalikan kekuatan 2 binatang raksasa kuno. Kultivasinya telah mencapai lebih dari 3.800 tahun. Pedang magnetik telah memperoleh petir ilahi kesengsaraan surgawi. Kultivasi kekuatan petir yang tak tertandingi ini meningkat dari 3.700 tahun menjadi 5.700 tahun, langsung melampaui ulat kecil itu. Selain itu, manfaat menyerap dewa kesengsaraan surgawi sangat besar dalam semua aspek. Bahkan ulat kecil itu telah memperoleh kekuatan bumi kehidupan iblis kuno kali ini meskipun pada dasarnya tidak melakukan apa-apa. Esensi jiwa dasar dapat segera dipadatkan. Dengan terkumpulnya 5 esensi jiwa agung, kelima elemen akan bersatu dan diproduksi tanpa henti. Ada juga energi spasial dan garis keturunan naga sejati. Sudah waktunya untuk mempelajari kekuatan ilahi itu. Wang Che merenung. Ngomong-ngomong, perolehannya sangat kecil. Selain meningkatkan kekuatan jiwanya beberapa level dan menemani pedang magnetik untuk mengolah kitab suci pengendali petir pedang ilahi untuk menempa tubuhnya, ada juga buff tambahan, kutukan kemalangan. Namun, saat si kecil ini lahir, kutukan padaku harus disingkirkan. Wang Che menyentuh telur itu. Ulat kecil, pedang magnetik, dan harta karun beruang juga melihat telur itu. Mereka secara kasar mengerti bahwa ini adalah saudara keempat. Ulat kecil itu menggunakan ekornya untuk melilit telur itu. Ekspresinya agak keibuan saat ia dengan patuh melindungi telur itu. Ia mungkin melihat masa lalunya dan merindukan hari-hari ketika ia masih berada di dalam cangkang telur saat pertama kali menetas. Pada saat ini, telur itu tiba-tiba melompat 2 kali dan membuat ulat kecil itu terbang. Ia melayang di udara. Melihat ini, pedang magnetik segera terbang untuk mengejarnya. Namun, telur ini tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat ia melepaskan diri dari pedang magnetik. Pedang dan telur itu berlarian seperti itu. Mata Bear Tracer bergerak dan ia meraih telur itu seperti kilat. Sayangnya, telur ini tampaknya sudah tahu. Ia lewat di bawah lengan Bear Tracer. Begitu pedang magnetik terbang, ia melilit lengan Bear Tracer. Ulat kecil itu melompat. Teman baik, makhluk kecil ini sangat nakal bahkan sebelum ia menyerang. Ia segera menyerang telur itu, ingin menangkapnya. Sebagai telur, ia seharusnya memiliki kesadaran seperti telur dan tidak melakukan apapun sambil menunggu untuk menetas. Apa yang sedang terjadi? Namun, telur itu melayang dan ulat kecil itu bahkan tidak menyentuhnya. Pada akhirnya, telur itu terbang ke bahu Wang Che dan memantul dengan lembut. Wang Che mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Egi segera terdiam. Roh mimpi kunang-kunang kecil di dalam telur itu luar biasa. Setelah lahir, ia seharusnya berbeda dari roh hantu Oracle karena energi yang diserap oleh keduanya berbeda. Kelahiran roh hantu Oracle terjadi karena ia bergabung dengan energi dari dunia lain dan esensi kekuatan jiwa dari langit dan bumi. Akibatnya, ia bermutasi dan menjadi roh hantu Oracle yang dapat mengendalikan kutukannya sendiri. Namun, roh mimpi kunang-kunang di dalam telah menyerap lebih banyak energi dunia lain dan hampir terinfeksi sepenuhnya. Untungnya, Wang Che telah memurnikan sebagian energi dunia lain dengan arai pembersihan 3 alam semesta suci. Kemudian, ia menggunakan jiwa bela diri esensi jiwanya untuk melepaskan pembatasan jiwa untuk menyegel energi dunia lain. Wang Che tidak yakin apakah ia akan menjadi roh hantu Oracle lainnya setelah lahir. Jika ia dapat mengembangkan energi dari dunia lain, ia akan melahirkan roh mimpi kunang-kunang. Sebagai binatang jiwa misterius dari era kuno terpencil, kekuatan roh mimpi kunang-kunang terutama tercermin dalam kekuatan mentalnya. Dalam hal tingkatan, Wang Che merasa bahwa itu adalah klasifikasi yang tidak berarti. Secara teori, pola pembatasan jiwa esensi pada telur hampir menghilang. Energi jiwa binatang kegelapan itu seharusnya hampir menghilang. Itu hampir bisa menetas. Karena penyiksaan energi jiwa dan fakta bahwa ia telah menyerap terlalu banyak, sangat mungkin jiwanya telah kehilangan sebagian besar ingatannya. Bahkan jika ia sepenuhnya memurnikan energi jiwa, kerusakan yang ditimbulkannya tidak dapat dipulihkan. Adapun mengapa telur itu begitu dekat dengannya,
itu sepenuhnya karena pembatasan jiwa esensi yang terukir pada telur ini. Ada energi jiwa bela diri jiwa esensinya di atasnya. Begitu makhluk kecil ini keluar, kultivasinya mungkin sangat tinggi. Wang Che sedikit mengernyit. Atau lebih tepatnya, telur itu sudah memiliki kecerdasan dan sudah terbentuk. Menurut waktu, telur itu seharusnya lahir pada saat yang sama dengan roh hantu peramal. Namun, untuk membiarkan roh hantu peramal lahir lebih dulu, telur itu harus menyerap energi jiwa yang terinfeksi milik pihak lain. Menurut roh hantu peramal, setelah menetas dan menandatangani kontrak hidup denganku, telur itu seharusnya bisa menghilangkan kutukan padaku. Wang Che meletakkan telur itu kembali di tempat tidur. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menjalani pendidikan pranatal. Saatnya bercerita, ulat kecil dan harta karun beruang dengan cepat mengelilinginya. Aku akan menceritakan kisah sampingan hari ini, kata Wang Che, kisah sampingan dari sebelum pedang menutupi dunia. Ulat kecil itu menepuk lantai dengan ekornya. Cepat, cepat, cepat. Titik titik titik. Sambil terkekeh, semua makhluk lahir dalam kekacauan itu. Mata ulat kecil itu menunjukkan antisipasi, merasa bahwa ia juga bisa melakukannya. Mata harta karun beruang menunjukkan sedikit keterkejutan, tidak tahu makhluk purba macam apa itu. Pedang magnetik itu memancarkan cahaya mendesis, menunjukkan bahwa ia juga bisa membelah dunia. Dong, 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 hanya Egi yang memantul ke sana kemari dengan gembira. Wang Che menyentuhnya sebelum ia tenang. Apakah itu roh mimpi kunang-kunang atau bukan tidak penting lagi. Kuncinya adalah memeliharanya, pikir Wang Che. Pendidikan pranatal masih sangat penting, terutama karena ia telah kehilangan ingatan sebelumnya. Jika ada yang hilang, pasti ada yang diperoleh. Setidaknya butuh waktu sebulan. Jika lebih lambat, mungkin butuh waktu berbulan-bulan. Wang Che tidak cemas. Bagaimanapun, ia sudah sadar. Begitu saja, seminggu berlalu. 3 Raja Surgawi datang mencarinya. Wang Che berencana pergi ke Pulau Cahaya Ilusi. Bab 372, Ruang Kemurnian. Pulau Cahaya Ilusi adalah bumi jiwa terbesar di benua Sungai Utara. Pulau ini juga merupakan salah satu medan perang kuno terbesar di zona perang timur ribuan tahun yang lalu. Dahulu kala, pulau ini bukanlah sebuah pulau. Konon pulau ini terbentuk oleh akumulasi terlalu banyak mayat dan perubahan ekologi di daratan dan lautan. Pulau Cahaya Ilusi juga memiliki sebutan, Pulau Jiwa. Ada total 18 lingkaran dalam dan luar di Pulau Cahaya Ilusi. Tidak ada gunanya mengatakan terlalu banyak karena kami akan membawamu ke level terdalam. Orang yang berbicara adalah Raja Surgawi Benua Sungai Utara, Jiang Ming, yang bergelar Raja Surgawi Kegelapan Utara. Wang Che telah melihatnya ketika dia menyelesaikan masalah paus cahaya ilahi di benua laut yang kacau. Wang Che juga mengenal 2 Raja Surgawi lainnya. Yang lainnya adalah Raja Surgawi Langit Awan dan Raja Surgawi San. Adapun apakah kamu dapat melihat naga ilusi super, itu tergantung padamu. Jiang Ming berkata, jika hanya untuk mengunjungi teman lama atas nama Naga Dewa Langit, naga ilusi super seharusnya menemuimu. Ketika 3 Raja Surgawi membawa Wang Che ke sekitar Pulau Cahaya Ilusi, cuacanya tidak buruk. Jika seseorang melihat Pulau Cahaya Ilusi dari langit, pulau itu terbagi menjadi pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di atas air dalam bentuk lingkaran. Setiap pulau sangat besar, ada hutan lebat dan bunga serta tanaman aneh yang tak terhitung jumlahnya. Karena terlalu besar, bahkan pada ketinggian ribuan meter, orang hanya bisa melihat setengahnya. Selain itu, yang terlihat hanyalah pulau-pulau di luar. Pulau-pulau di tingkat selanjutnya semuanya diselimuti kabut seperti bintang, tampak seperti kekacauan. Pada ketinggian sekitar 100 meter, Raja Surgawi Kegelapan Utara, Raja Surgawi Langit Awan, dan Raja Surgawi Zan melayang di udara. Wang Che berdiri di belakang gelombang nol dan menunggu dengan tenang. Itu adalah hewan peliharaan jiwa mekanis Jiang Ming dan belum melihat Wang Che selama setengah tahun. Aku belum melihatmu dalam beberapa bulan. Kultivasimu meningkat cukup cepat. Wang Che menatap gelombang nol. Itu meningkat sekitar 5.000 tahun. 5 bulan dan 23 hari. Bukan beberapa bulan. Gelombang nol berkata dengan serius, aku adalah prajurit ilahi mekanik, hewan peliharaan jiwa mekanis tingkat nol dari zona perang dengan kelas transenden. Jika aku tidak pergi keluar untuk menjalankan misi sebulan yang lalu dan menunda kultivasiku akan lebih tinggi lagi. Wang Che mengangguk. Namun, jika aku tidak menganalisisnya dari sudut pandang data, dari sudut pandang emosiku sendiri, kekuatan tempurmu adalah yang tertinggi dalam pikiranku, kata Wave Zero.
Wang Che tertawa. Pada saat ini, pilar cahaya yang ganas tiba-tiba meletus dari 3 raja surgawi di kejauhan, menghilangkan kabut kacau di bawah. Lorong telah dibuka. Ayo pergi. Jiang Ming menoleh ke belakang dan melihat bahwa Wave Zero-nya sedang mengobrol dengan Wang Che dengan sangat akrab. Ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Itu datang. Wang Che menepuk Wave Zero. Sayap di bagian belakang Wave Zero menyemburkan api samar dan membawa Wang Che mendekati 3 raja surgawi. Biarkan aku mengatakan ini terlebih dahulu. Jiang Ming terbatuk dan berkata, Pulau Cahaya Ilusi adalah ruang alternatif. Lapisan dalam memiliki penghalang jiwa yang kuat. Biasanya, kamu harus masuk melalui pintu masuk di bawah. Jalan yang kami bantu buka adalah jalan spasial yang langsung terhubung ke lapisan terdalam dari udara. Ada kerugiannya. Jika tiba-tiba kau memasuki penghalang ini, jiwa mentalmu akan berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kau sama sekali tidak akan bisa beradaptasi dengan penghalang jiwa ini. Di lapisan dalam, kau perlu menemukan benih jiwa. Kau perlu menyalakannya, dan naga ilusi super dapat merasakannya. Jiang Ming melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah gambar virtual muncul di udara. Pemandangan itu adalah benih jiwa. Seperti kunang-kunang, ia memancarkan cahaya hijau tua. Kau harus menyalakan benih jiwa ini sendiri. Hanya dengan begitu naga ilusi super dapat merasakan auramu. Jiang Ming melanjutkan, adapun apakah ia ingin melihatmu atau tidak, kami tidak yakin. Wang Che mengangguk sedikit. Ketika pertama kali datang ke Akademi Sungai Utara, sejujurnya, ia tidak mengenal Raja Surgawi ini. Masih agak sulit untuk datang ke Pulau Cahaya Ilusi. Jauh lebih mudah dengan Raja Surgawi yang memimpin jalan. Kami merangkumnya untukmu. Raja Langit Awan terbatuk dan berkata, yang pertama adalah beradaptasi dengan tekanan jiwa di area dalam Pulau Cahaya Ilusi, dan yang kedua adalah menyalakan benih jiwa. Mengenai binatang buas jiwa di area dalam, kami akan membantu Anda menyelesaikan ini. Saat dia berbicara, Raja Langit Awan mengangkat tangannya dan melambaikannya. Cincin jiwanya berkedip dan seekor hewan peliharaan jiwa terbang keluar. Itu adalah binatang buas jiwa yang tingginya lebih dari 10 meter dan berkilauan dengan cahaya. Hewan peliharaan jiwa peringkat raja, pohon harta karun ilahi. Wang Che melihatnya dan mengungkapkan perasaan aneh. Hewan peliharaan jiwa 100.000 tahun. Kelasnya tidak tinggi, hanya raja. Namun, kegunaannya sendiri bahkan lebih kuat daripada beberapa hewan peliharaan jiwa transenden. Itu tidak memiliki kemampuan tempur yang kuat tetapi bagus dalam mendukung penyembuhan. Raja Surgawi Langit Awan mengangguk sedikit ke arah pohon harta karun ilahi. Pohon harta karun ilahi mengguncang tubuhnya. Lingkaran cahaya berwarna-warni menyala di atas pohon dan menyinari Wang Che. Seolah-olah pelangi telah digambar pada Wang Che dengan pena berwarna-warni. Ini adalah penghindaran binatang segudang dari pohon harta karun ilahi. Raja Surgawi Langit Awan berkata, dalam keadaan ini, bahkan jika kamu bertemu dengan binatang buas jiwa yang mengamuk di Pulau Cahaya Ilusi, mereka tidak akan menyerangmu. Di mata mereka, kamu sudah menjadi binatang buas jiwa. Selain itu, tekanan jiwa di Pulau Cahaya Ilusi akan menyebabkan banyak perangkat jiwa pendukung kehilangan efeknya. Kamu hanya bisa mengandalkan pikiranmu sendiri untuk menahannya. Jika kamu tidak bisa bertahan lagi, kembali saja melalui lorong. Aku sudah menjelaskan semuanya. Jika kalian siap, turunlah. Pengaturan Raja Surgawi tentu saja lebih tepat. Wang Che, yang seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya pelangi, melompat menuruni lorong. Ketiga Raja Surgawi mengawasinya pergi, mata mereka berbinar. Menurutmu, apakah dia bisa melihat naga ilusi super? Jiang Ming tiba-tiba bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Raja Surgawi Langit Awan merenung dan berkata, kekuatan mentalnya luar biasa kuat. Dengan peningkatan penghindaran binatang buas segudang, seharusnya tidak sulit untuk beradaptasi. Tidak akan sulit untuk menemukan benih jiwa dan menyalakannya. Kuncinya adalah, ruang kemurnian, naga ilusi super. Ruang mental ini sangat istimewa. Jika pikiran rusak, iblis mental datang secara alami. Selama jiwa memiliki sedikit kotoran, ia akan hilang di ruang kemurnian. Hanya ketika ia dapat mengenali dirinya sendiri dan berpegang teguh pada hatinya, ia dapat melihat naga ilusi super di ruang kemurnian. Sejauh ini, hanya Yujin yang bisa melihat naga ilusi super melalui ruang kemurnian. Bahkan kita, para Raja Surgawi, tidak bisa begitu saja keluar dari ruang kemurnian. Semakin kuat kita, semakin banyak jiwa kita yang akan tercemar. Pada titik ini, Raja Surgawi Langit Awan berhenti. Ketika Wang Che mendarat di pulau itu,
dia tidak memanggil 3 hewan peliharaan jiwanya. Memanggil mereka di tempat ini tidak berpengaruh. Selain itu, efek penghindaran binatang buas segudang tidak akan digunakan pada hewan peliharaan jiwa. Setelah keluar, mudah saja sesuatu terjadi. Namun, jiwanya merasakan tekanan yang sangat kuat. Rasanya seolah-olah seseorang tiba-tiba melompat dari tanah ke laut. Jiwa itu tampaknya berada di laut. Ada tekanan yang datang dari segala arah. Ini adalah pulau terdalam, gunung-gunung dan sungai-sungai berkumpul. Meskipun kekuatan jiwa sangat melimpah, ada kekuatan dahsyat karena infeksi energi dunia lain. Ada perasaan samar-samar terkumpul di udara. Wang Che melihat sekeliling dan merasa aneh. Sebagai medan perang kuno, bumi jiwa tidaklah biasa. Sebagai pulau terdalam, ini mungkin merupakan area inti perang. Banyak ahli zaman itu telah meninggal di sini. Jiwa yang tersisa telah meninggal, dan tekanan jiwa yang tertinggal di udara tampaknya mampu melewati ruang dan waktu, membuat manusia di sini merasa sedikit tragis. Wang Che menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu banyak berpikir. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan mulai mencari benih jiwa. Pulau itu sangat besar. Perbatasannya tidak dapat dilihat, seolah-olah itu adalah dunia lain. Ada banyak bunga aneh, hutan kuno, dan bebatuan. Sesekali, orang dapat melihat binatang buas berusia 10.000 tahun yang mengamuk beristirahat di kolam, bercokol di pohon kuno, atau bersembunyi di bebatuan. Binatang buas berusia 10.000 tahun yang jarang terlihat di alam liar dapat dilihat di mana-mana di sini. Ada banyak luka di tubuh mereka, seolah-olah mereka adalah saksi sejarah dan telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa binatang buas yang terlibat di medan perang bahkan telah hidup selama bertahun-tahun. Mereka juga tidak bisa pergi. Hidup di bumi jiwa ini, mereka berjuang di ambang kematian dan tidak memiliki kesadaran. Di bumi jiwa, kultivasi mereka meningkat jauh lebih cepat daripada hewan peliharaan jiwa liar di dunia luar. Sayangnya, mereka akan kehilangan jiwa mereka dan menjadi bentuk kehidupan tanpa jiwa seperti zombie. Tubuh Wang Che berisi cahaya pelangi. Binatang buas jiwa di sekitarnya memang mengabaikannya. Seolah-olah mereka tidak bisa melihatnya sama sekali, atau mereka memperlakukannya sebagai jenis mereka sendiri. Meskipun tekanan jiwa di sini kuat, tapi Wang Che merenung selama beberapa detik. Setelah insiden dengan roh hantu Oracle, aku mengonsumsi pil akumulasi ilahi itu dan kembali ke sekolah untuk berkultivasi selama seminggu. Aku telah menembus ke tingkat ketiga, indera ilahi seperti bintang. Sebenarnya, Wang Che tidak menyangka bisa menembus level ketiga secepat itu. Dia pikir itu akan terjadi pada tahun ketiga atau keempat. Dia tidak menyangka bisa menembus level ketiga dalam waktu kurang dari setahun. Tanaman jiwa yang dihasilkan oleh medan spiritual melampaui apa yang bisa dicapai oleh kultivasiku sebelumnya. Wang Che menghela napas. Di kehidupan sebelumnya, saat dia berkultivasi, sudah sangat terlambat ketika dia memiliki medan spiritualnya. Bab 373, Manik Roh Ilahi, Naga Ilusi Super. Sekarang setelah dia membangkitkan jiwa bela diri Istana Dao Harta Karun segudang di tahap awal, meskipun efek medan spiritual ini tidak sebaik di kehidupan sebelumnya, pada tahap ini, itu terlalu curang. Bahkan jika itu adalah teknik kultivasi indera ilahi yang membutuhkan sejumlah besar sumber daya seperti bab kultivasi jiwa, sumber daya yang dihasilkan oleh medan spiritual sudah cukup untuk berkultivasi. Bahkan tanpa batu giok jiwa segi 8 yang diberikan oleh Raja Surgawi Oracle, jika dia tidak dapat memurnikan pil akumulasi ilahi, dia setidaknya dapat menerobos ke tingkat ketiga di akhir semester ini. Indera ilahi tingkat ketiga terkondensasi di kedalaman jiwa, seperti bintang-bintang di langit, berkilauan. Indera ilahinya seperti bintang-bintang. Pada tingkat ini, Wang Che dapat menggunakan beberapa metode indera ilahi yang kuat. Bahkan jika jiwanya menghilang, ia dapat dengan cepat terkondensasi. Di dunia abadi, ini sudah mendekati tingkat alam inti emas. Tentu saja, itu hanya dekat dan belum mencapainya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak sumber daya dalam kehidupanku sebelumnya? Wang Che menggelengkan kepalanya. Bagi yang lain, bukanlah hal yang baik untuk meningkatkan indera ilahi mereka terlalu cepat. Itu juga sangat sulit untuk dilakukan. Karena indera ilahinya meningkat terlalu cepat, jika kekuatannya tidak dapat mengimbangi, jiwanya akan dengan mudah mengembangkan setan mental. Kecuali jika keinginannya cukup kuat, dia tidak dapat mengendalikan indera ilahi yang begitu kuat. Bagi Wang Che, tentu saja tidak ada masalah seperti itu. Dengan indera ketuhanan tingkat ketiga, jika mereka benar-benar bertarung, Wang Che dapat membuat binatang jiwa di bawah 10.000 tahun kehilangan kekuatan tempur mereka dalam satu gerakan.
Tidak perlu menyerang. Itu setara dengan hewan peliharaan jiwa tipe mental. Tekanan jiwa di sini secara alami tidak ada artinya bagi Wang Che. Tidak lama kemudian, Wang Che menemukan benih jiwa di kolam gelap. Raja Surgawi tidak menjelaskan asal-usul benih jiwa ini dan hanya memintaku untuk menyalakannya dengan kekuatan jiwaku. Wang Che menatap benih jiwa di kolam. Sebuah manik cahaya hijau muda melayang di udara. Ini bukan tanaman jiwa. Ini energi jiwa gelap. Benda ini seharusnya adalah benih jiwa yang dihasilkan oleh binatang jiwa atau manusia yang telah meninggal di dunia ini. Selain itu seharusnya terkait dengan naga ilusi super. Suasana hati Wang Che sedikit aneh. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Indera ketuhanan di tubuhnya melonjak. Secara bertahap, manik cahaya hijau muda itu mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, angin kencang bertiup seperti danau. Benih jiwa itu berkedip lebih terang lagi. Pemandangan di sekitarnya seperti lukisan cat minyak yang baru digambar yang berkerut dan mengeluarkan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Wang Che menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa tidak semudah itu untuk melihat naga ilusi super. Ada ujian jiwa khusus dalam benih jiwa ini. Ujian jiwa, ujian lain. Pikir Wang Che. Saat berikutnya, Wang Che melantunkan mantra dan membentuk segel dao. Matanya tampak terisi saat memancarkan cahaya jiwa yang menyilaukan. Gerbang mendalam yang jernih mengusir semua roh. Pergilah. Pemandangan di dalam sebenarnya adalah apa yang dia temui di hutan terapung. Sangat jelas, bahkan ulat kecil itu pun mengetahuinya dengan jelas. Pohon penguap jiwa. Wang Che menatap pohon kuno itu. Tidak seperti pohon-pohon kecil yang terlihat di hutan terapung, pohon ini sangat besar. Ini seharusnya ruang mental naga ilusi super. Wang Che menunggu dengan tenang. Dia baru saja menggunakan teknik rahasia indera ilahi dari bab kultivasi jiwa untuk menerobos ruang yang dibentuk oleh ujian jiwa dan tiba di sini. Ini adalah manfaat memiliki indera ilahi yang kuat. Jika kamu ingin mengujiku, aku akan membalik meja. Wang Che datang ke sini hanya untuk menyampaikan nostalgia naga dewa langit dan memberitahu naga ilusi super bahwa ia belum mati. Dia juga bertanya tentang kecemerlangan ilahi dari binatang pemakan surga yang disebutkan oleh iblis kuno. Wang Che langsung menggunakan indera ilahinya untuk menerobos. Setelah mengibaskan kelopaknya, Wang Che mengeluarkan sisik naga dan berkata, "Seorang teman lama ada di sini. Bisakah kamu menunjukkan dirimu?" Setelah waktu yang lama, raungan naga terdengar. Pohon kuno tempering jiwa di depan mulai menghujani kelopak. Di bawah kelopak berwarna ceri, naga sejati perak yang tidak dianggap besar terbang keluar. Itu tampak mirip dengan naga dewa langit. Namun, itu tampak sangat mungil dan memang cukup tampan. Terutama tanduk naga di kepala naga, mereka tampak seperti bulan dan memancarkan cahaya yang tenang. Itu sangat istimewa. Menarik, teman lama mana yang kau bicarakan? Naga sejati perak mengeluarkan suara yang tajam. Itu berbicara dalam bahasa manusia, tetapi itu adalah suara wanita. Wang Che berpikir dalam hati, sepertinya aku benar. Mereka seharusnya adalah kekasih lama dan teman masa kecil. Selain itu, melanggar aturan untuk secara paksa menghancurkan benih jiwa dan datang ke sini. Demi ketiga manusia itu, pergilah dengan cepat. Naga sejati perak berkata dengan tenang. Wang Che sedikit mengernyit. Apa-apaan ini? Mengapa sisik naga dari naga dewa langit tidak berguna? Binatang Titan, iblis kuno, dan paus cahaya ilahi tidak menolaknya. Bagaimana mungkin kekasih tua ini tidak mengenali sisik naga dari naga dewa langit? Kau tidak tahu naga dewa langit? Wang Che mengernyit. Naga dewa langit. Naga sejati perak mengeluarkan suara aneh. Aku tahu naga langit. Aku pernah mendengar tentang naga dewa leluhur, dan aku pernah melihat naga biru kaisar, tetapi aku belum pernah mendengar tentang naga dewa langit. Tidak ada hal seperti itu dalam urutan naga sejati kita. Wang Che, kalau begitu, kau bukan naga ilusi super. Wang Che bertanya lagi. Ini adalah ruang kemurnian naga ilusi super. Bukankah ketiga manusia di luar sudah memberitahumu? Naga sejati perak berkata dengan tenang. Maksudnya, siapa lagi yang bisa berada di sini selain dia, naga ilusi super? Tinggalkan tempat ini dengan cepat. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Naga sejati perak mengangkat kepalanya dan meninggalkan Wang Che sendirian. Wang Che tidak pergi. Sebaliknya, dia merenung. Mengapa kau tidak pergi? Seolah merasakan bahwa Wang Che tidak bergerak, naga sejati perak yang terbang di udara berhenti. Aku ingin melihat seberapa tidak sopannya dirimu, kata Wang Che.
Naga sejati perak berhenti sejenak dan langsung menjadi marah. Manusia, jangan tidak tahu terima kasih. Kau memprovokasi naga sejati. Ya, aku memprovokasimu. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Wang Che. Petik 2. Naga sejati perak. Naga sejati perak tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang keras. Kekuatan mental yang luar biasa melonjak seperti longsoran salju dan mengelilingi Wang Che. Ini adalah keterampilan jiwa tipe mental, badai suara jiwa. Itu adalah keterampilan jiwa yang sangat normal yang bahkan dapat dipelajari oleh hewan peliharaan jiwa tipe mental berusia 1000 tahun. Itu sangat kuat. Namun, Wang Che setenang gunung. Ekspresinya tidak berubah dalam badai suara jiwa. Kultivasi kekuatan jiwamu yang hanya 5000 tahun paling lama kurang dari 500 tahun sekarang, kata Wang Che. Dengan kultivasi ini, badai suara jiwa yang kau gunakan terlalu lemah. Kaulah yang menciptakan ujian benih jiwa, kan? Aku bertanya-tanya mengapa begitu mudah untuk menerobosnya. Kau, naga sejati perak itu berteriak marah lagi, kau keterlaluan. Wang Che tersenyum dan melepaskan jiwa bela diri Essence Soul miliknya. Aura mengerikan langsung menyapu. Hantu humanoid besar itu tumpang tindih di tubuh Wang Che dan memancarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Menekan, Wang Che berbicara seolah-olah sedang melantunkan mantra. Saat dia berbicara, jiwa bela diri Essence Soul juga memancarkan suara kuno. Saat berikutnya, aura Silver True Dragon membeku karena tertegun. Wang Che menarik kembali jiwa bela dirinya. Silver True Dragon mengeluarkan raungan terengah-engah. Baiklah, Little Silver, kembalilah. Dia sudah melihatnya. Pada saat ini, suara yang jauh dan dewasa terdengar. Mendengar suara ini, Silver True Dragon mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, ia terbang ke pohon sol tempering yang jauh dan mengitari puncak pohon. Kemudian, ia berbaring dan menatap Wang Che. Sesaat kemudian, True Dragon hitam perak besar terbang keluar dari kehampaan. Belum lagi ukurannya, auranya saja sudah luar biasa. Wang Che melihat dan berpikir dalam hati, tokoh utama ada di sini. Orang yang dipilihnya memang sangat kuat, kata True Dragon hitam perak perlahan. Ia berbaring di kehampaan dan menatap Wang Che. Sisik naga di tubuhnya tampak mengalami berbagai perubahan spasial saat berkedip-kedip dengan cahaya mental yang menyilaukan. Seolah-olah jiwanya akan terbenam dalam sekejap. Jelas, ini adalah naga ilusi super yang sebenarnya. Naga sejati perak tadi adalah seorang penipu. Wang Che berkata dengan rendah hati, itu terutama karena naga Dewa Langit memiliki selera yang bagus. Aku di sini hanya untuk mengunjungi seorang teman lama atas namanya. Aku yakin kau adalah naga ilusi super. Itu aku, kata naga ilusi super dengan tenang. Apakah kau di sini untuk memberitahuku tentang kematiannya? Apa yang dikatakannya sebelum mati? Wang Che mengerutkan kening dan berkata, naga Dewa Langit tidak mati. Itu tidak mati. Naga ilusi super tercengang, dulu memang seperti itu, tetapi sebenarnya belum mati. Kau ingin dia mati? Wang Che tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku tidak sabar. Naga ilusi super mendengus, ia sebenarnya tidak mati setelah tinggal di hutan terapung selama bertahun-tahun. Ia benar-benar beruntung. Wang Che mengerti sedikit. Seharusnya ada cerita antara naga ilusi super ini dan naga Dewa Langit. Itu tidak sesederhana yang dikatakan naga Dewa Langit. Wang Che tidak bertanya lebih jauh. Karena naga Dewa Langit tidak menguraikan masalah pribadinya, pasti ada alasannya. Oleh karena itu, ia menjelaskan situasinya secara singkat kepada naga ilusi super. Setelah mendengar ini, naga ilusi super terdiam untuk waktu yang lama. Selain masalahnya, kau juga pasti ingin tahu tentang kecemerlangan ilahi, kan? Naga ilusi super menutup matanya dan berkata, kau memiliki hewan peliharaan jiwa dengan aura kekuasaan ilahi di tubuhmu. Ia seharusnya mewarisi kekuatan binatang pemakan surga. Aku tidak bisa membiarkanmu datang ke sini dengan sia-sia. Di bawah pohon tempering jiwa itu, ada manik ilahi roh. Kekuasaan ilahi binatang pemakan surga dapat perlahan-lahan berkembang dan berevolusi menjadi kecemerlangan ilahi dengan menggunakannya. Singkirkan itu. Itu cukup langsung. Wang Che tidak ragu-ragu dan berjalan mendekat. Memang, dia menemukan manik misterius seukuran bola basket yang melompat dengan cahaya jiwa. Itu memancarkan aroma yang tanpa sengaja dapat menarik orang. Siapapun pasti ingin memakannya. Ngomong-ngomong, jika kamu benar-benar bisa membangunkannya, tolong suruh dia datang ke sini dan mengambil mayatku. Pada saat ini, naga ilusi super tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Bab 374, Pengganti.
Pengalaman pertama kompetisi tim. Wang Che. Dia menatapnya dengan heran. Apakah ada kebutuhan untuk mengatur pemakamannya sekarang? Ngomong-ngomong, naga ilusi super menatap naga sejati perak di pohon penempaan jiwa di belakangnya. Katakan padanya untuk membantuku membesarkan perak kecil. Ini, Wang Che ragu-ragu. Aku tidak punya waktu lama untuk hidup. Aku hanya bisa hidup selama 100 tahun, kata naga ilusi super dengan tenang. Tubuhku telah lama terkikis oleh energi di sini. Aku bukan dewa naga langit. Tubuhku tidak kuat. Apa yang kau lihat hanyalah sesuatu yang kubuat dengan kekuatan mental. Sedangkan untuk Little Silver, itu adalah garis keturunan rasku. Karena dewa naga langit dapat pulih, ia seharusnya dapat keluar dari bumi jiwa di masa depan. Bahkan jika tidak bisa, ia akan hidup lebih lama dariku. Ia tetap akan membantu dalam hal ini. 100 tahun sebenarnya cukup lama bagi manusia. Bagi ras naga, itu sedikit singkat. Mengapa kau tidak meminta bantuan dari manusia? Wang Che mengerutkan kening, setelah bertahun-tahun, kau seharusnya tidak waspada terhadap manusia, kan? Manusia khawatir tentang akhir rentang hidup mereka. Bahkan Raja Surgawi harus mempersiapkan kematian mereka sendiri. Naga ilusi super terkekeh, dalam ribuan tahun terakhir, aku telah melihat banyak ahli manusia. Mereka adalah ahli yang mendominasi suatu era, tetapi pada akhirnya, mereka hanya kerangka. Mereka bahkan tidak dapat mengatasinya, apalagi membantuku. Adapun Little Silver, dia adalah satu-satunya garis keturunan yang tersisa dari ras naga ilusi super milikku. Tentu saja, dia harus dipelihara oleh kami para naga. Paling tidak, itu harus naga sejati. Jika bukan karena kenyataan bahwa rentang hidupku akan berakhir dan itu terkait denganku, aku tidak akan mempercayakan Little Silver padanya. Wang Che berpikir dalam hati, meskipun binatang buas dan manusia telah bergabung. Sebagai mantan penguasa tertinggi benua, ras naga sejati masih memiliki kebanggaannya sendiri. Sama seperti di dunia saat ini, ada banyak hewan peliharaan jiwa naga. Namun, Wang Che belum pernah melihat hewan peliharaan jiwa naga dengan garis keturunan naga sejati. Naga sejati semacam ini mungkin terlahir dengan tingkat transenden. Begitu ia dewasa, kekuatannya sulit diperkirakan. Naga ilusi super bertanya, sumber kekuatan ras naga sejatimu? Tanya Wang Che. Benar sekali, naga ilusi super terbang ke awan di kehampaan, sumber kekuatan ras naga sejati kita, bola naga. Aku kehilangan ini selama era kuno yang jatuh. Adapun bola naga rasku, bola naga ilusi super, itu sangat penting bagi ras kita. Namun, untuk menemukan benda ini, dibutuhkan kekuatan spasial yang sangat kuat. Setelah perang, awalnya aku ingin benda itu membantuku menemukannya. Tanpa diduga, setelah memperbaiki hutan terapung, benda itu tertidur dan tertidur begitu lama. Kemudian, semuanya berubah. Naga ilusi super memandang naga sejati perak yang masih menatap Wang Che di balik pohon tempering jiwa. Bola naga ilusi super bukan hanya sumber kekuatan kita, tetapi juga simbol harta yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam bola naga ilusi super kita. Tanpa itu, benda itu tidak dapat tumbuh menjadi naga ilusi super sejati. Aku tidak tahu kapan ia akan bangun. Namun, kau memiliki hewan peliharaan jiwa yang mewarisi garis keturunan dan kekuatannya. Ditambah dengan pelatihan manusiamu, ia akan segera memperoleh kekuatan spasial dari naga dewa langit. Pada saat itu, ia juga akan memiliki kemampuan untuk membantuku menemukan bola naga ilusi super. Selama bertahun-tahun, aku juga meminta beberapa manusia untuk membantuku mencari, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Mereka bahkan tidak menemukan jejak apapun. Hanya manusia kuat yang berspesialisasi dalam kekuatan spasial yang membantuku memperhatikan. Ia tahu lokasinya. Sayangnya, kekuatan spasial yang menjadi spesialisasinya tidak dapat membuatnya memperoleh bola naga ilusi super. Mungkin hanya kekuatan dewa langit yang dapat memperoleh bola naga ilusi super. Setelah mendengar ini, Wang Che merenung sejenak dan mengangguk. Tidak masalah. Bagaimanapun, ia telah mendapatkan manfaat darinya. Ketika ulat kecil itu sepenuhnya mewarisi kekuatan naga dewa langit, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memperoleh bola naga. Terima kasih sebelumnya. Jika tidak ada yang lain, aku akan mengantarmu pergi, kata naga ilusi super. Saat berikutnya, pemandangan di sekitarnya berubah. Wang Che sedikit linglung saat dia kembali ke pulau itu lagi. Dia mengikuti lorong dan kembali ke lokasi tiga Raja Surgawi. Jiang Ming menatap Wang Che dan sedikit tertegun, begitu cepat. Kamu melihat naga ilusi super? Ya, kata Wang Che. Bagaimana? Raja Surgawi Langit Awan bertanya.
Itu berjalan lancar. Wang Che memikirkannya. Selain masalah kecil dengan naga ilusi super palsu, semuanya baik-baik saja. Baiklah, ayo kembali. Raja Surgawi Zan melambaikan tangannya, baguslah itu berjalan lancar. Aku hanya takut akan ada masalah. Mereka tidak bertanya tentang pertemuan Wang Che. Untuk bisa keluar begitu cepat, dia mungkin hanya mengirim beberapa informasi untuk naga Dewa Langit. Setelah kembali ke sekolah, Wang Che dan 3 orang kecil itu mulai berkultivasi. Untuk Bear Tracer, tidak perlu khawatir tentang kultivasi dalam periode waktu berikutnya, serta kemajuan Divine Might dan Overlord Strength-nya. Mungkin tidak perlu Strength God Metal Stone dan Spirit Divine Bat sekarang. Itu dapat menggunakannya setelah sepenuhnya menguasai kedua kekuatan ini. Mengenai Titan True Body, kita bisa pergi dan melihat Titan Beast setiap minggu dan membantu melatihnya. Kecepatan kultivasinya akan meningkat dengan sangat cepat. Ulat kecil itu dapat menyerap Power of Life Earth dan memadatkan esensi jiwa bumi. Itu dapat mengolah beberapa keterampilan jiwa spasial setelah itu. Pedang magnetik telah menguasai Heavenly Tribulation Divine Lightning dan mengolah beberapa keterampilan jiwa tipe mekanis. Aku akan menetaskan Firefly Dream Spirit kecil ini. Wang Che merenung. Semuanya tampak berjalan lancar. Pada dasarnya dia telah membuka jalan sebelum 10.000 tahun kultivasi. Selanjutnya adalah mengolah secara bertahap hingga 10.000 tahun kultivasi. Ketika ulat kecil berevolusi untuk pertama kalinya, aku akan menimbun tanaman jiwa menengah dan mengolahnya hingga level 30 untuk membuka level ketiga Istana Dao Harta Karun Segudang. Kita bisa sedikit melambat. Mereka harus menguasai berbagai keterampilan dan kekuatan jiwa hingga batasnya sebelum mencapai langkah berikutnya. Ini hampir akhir Mei. Babak penyisihan Piala Raja telah berakhir. Wang Che memikirkannya. Piala Raja melibatkan seluruh universitas di zona perang. Setiap sekolah memiliki kuota tetap. Babak penyisihan adalah untuk setiap akademi untuk memilih siswa yang paling kuat. Setelah babak penyisihan, ada kompetisi raja di pertengahan Juni. Kompetisi ini dibagi menjadi kompetisi individu dan kelompok. Hasilnya dihitung secara independen dan tidak saling memengaruhi. Ada 10 tempat dalam kompetisi individu Akademi Hutan. Tempat untuk kompetisi tim dibagi menjadi 2 tim, masing-masing dengan 4 anggota tetap. Oleh karena itu, biasanya, Akademi Hutan akan mengirimkan 2 tim untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka dapat memasukkan ke 10 tempat dalam kompetisi individu. Tentu saja, ada juga beberapa siswa yang tidak tertarik pada kompetisi tim. Universitas ternama, seperti Akademi North River, biasanya memiliki 3 tim. Ada lebih banyak tempat dalam kompetisi individu, 15 hingga 20. Tempat untuk kedua kompetisi ini tidak saling bertentangan. Mereka tidak hanya dapat memperoleh tempat dalam kompetisi individu, tetapi juga dalam kompetisi tim. Atau, tanpa tempat individu, seseorang masih dapat memperoleh tempat dalam kompetisi tim dan berpartisipasi dalam kompetisi Piala Raja. Wang Che tidak perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan. Dia memiliki tempat dalam kompetisi individu. Ini terkait dengan Festival Pertanian Musim Dingin tahun lalu dan kompetisi api bumi 2 bulan lalu. Misalnya, beberapa hadiah tersembunyi dari kompetisi api bumi dapat menyelamatkannya dari berpartisipasi dalam beberapa kompetisi yang tidak perlu. Ini karena bagi beberapa siswa ternama di banyak universitas, babak penyisihan pada dasarnya membuang-buang waktu. Oleh karena itu, jika Wang Che ingin berpartisipasi dalam Piala Raja, dia dapat langsung mempersiapkan diri untuk kompetisi resmi pada pertengahan Juni. Namun, jika dia ingin mendapatkan tempat di kompetisi beregu, dia harus mencari tim yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi beregu. Tidak apa-apa asalkan ada tim yang bersedia menerimanya. Apakah saya perlu mencari tim? Wang Che memikirkannya. Pertama-tama, haruskah dia berpartisipasi dalam kompetisi beregu? Ini masalah. Biasanya butuh waktu setidaknya sebulan untuk menemukan tim. Terlalu boros. Bukan tidak mungkin hanya berpartisipasi dalam kompetisi individu. Jika saya ingin melangkah lebih jauh dalam kompetisi beregu, tim yang bagus biasanya sangat diperlukan. Faktanya, pada tahap ini, sebagian besar siswa yang ingin berpartisipasi dalam Piala Raja sudah memiliki tim dan telah memperoleh tempat di kompetisi beregu. Tentu saja, bukan karena tidak ada yang mengundangnya. Mereka semua ditolak. Di antara siswa tahun pertama, sangat sedikit yang ingin berpartisipasi dalam Piala Raja. Siswa tahun pertama yang memiliki sedikit pengetahuan tidak akan berpartisipasi. Ini karena mereka bahkan tidak bisa lolos babak penyisihan atau merebut tempat.
Mengapa kamu tidak datang ke tim kami sebagai pemain pengganti? Saat Wang Che sedang berpikir keras, senior Shen Mingluan mengirim pesan. Pemain pengganti. Wang Che tercengang. Benar, benar. Bisa ada pemain pengganti di tim. Shen Mingluan datang. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kamu terlalu kuat. Jika kamu menemukan rekan setim yang normal, pada dasarnya tidak ada seorang pun di tahun pertamamu yang bisa menjadi rekan setimmu. Lagi pula, dalam kompetisi tim, biasanya ada banyak faksi. Persyaratan untuk kombinasi sangat ketat. Tidak apa-apa jika kamu tidak kuat, karena kekuatan individu kamu akan sangat dibatasi. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertempuran faksi. Oleh karena itu, banyak tim akan menyembunyikan kartu as di antara pemain pengganti mereka. Itu akan menyulitkan pihak lain untuk mengembangkan taktik tim. Sebagai pemain pengganti, kamu tidak perlu berkompetisi di setiap pertandingan, kata Shen Mingluan. Kamu hanya perlu naik panggung di beberapa pertandingan penting. Kamu dapat mempertimbangkannya. Jika kamu berpartisipasi dalam kompetisi individu dan tim, kamu dapat menerima 2 hadiah. Oleh karena itu, biasanya, beberapa siswa terbaik akan berpartisipasi dalam kedua kompetisi tersebut. Mendengar Shen Mingluan mengatakan itu, Wang Che merasa itu tidak buruk. Persaingan tim menekankan kerjasama, kombinasi hewan peliharaan jiwa, kombinasi keterampilan jiwa, kombinasi jiwa bela diri, dan sebagainya. Ada banyak variabel. Biasanya mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah. Persaingan individu murni didasarkan pada kekuatan individu dan hewan peliharaan jiwa. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku sedikit tertarik. Wang Che mengangguk. Pemain pengganti itu tidak buruk. Dia tidak perlu berpartisipasi dalam setiap pertandingan. Selain itu, pemain pengganti di sini biasanya adalah kartu truf yang disembunyikan oleh setiap tim. Dia jelas bukan pemain pengganti dalam pengertian konvensional. Tidak perlu berpartisipasi dalam setiap pertandingan, yang berarti tidak perlu beradaptasi. Yang disebut kartu truf adalah kuncinya. Itu bisa menunjukkan kekuatan yang tak terduga pada saat yang genting dan membalikkan keadaan. Tidak harus kuat, tetapi harus istimewa. Itu bagus. Cari waktu dan alami kompetisi tim terlebih dahulu. Shen Mingluan tersenyum dan berkata, kamu mungkin telah melihat kompetisi tim, tetapi kamu seharusnya belum mengalaminya. Kami kebetulan memiliki kompetisi pelatihan tim dengan Akademi Sungai Utara. Mengapa kamu tidak datang dan mengalaminya? Tentu saja. Bab 375, Susunan Pemain, Tim Shen Mingluan. Akademi Hutan, tempat kompetisi tim. Berhasil. Shen Mingluan mengepalkan tangannya dan berkata kepada siswa di seberangnya, Junior Wang telah setuju. Dia akan datang nanti. Ada 3 siswa di seberangnya, 2 pria dan seorang wanita. Di tempat tersebut, ada seorang guru wanita yang bertanggung jawab atas kompetisi dan membantu mereka dengan pelatihan harian mereka. Tim universitas sangat lengkap dalam semua aspek. Mendengar kata-kata Shen Mingluan, ketiga rekan satu tim itu tersenyum penuh pengertian dan sedikit bersemangat. Wang Che, guru wanita itu tersenyum dan berkata, dia setuju untuk menjadi penggantimu. Ya, Guru Chen. Shen Mingluan mengerutkan bibirnya dan tersenyum, sebelum pendahuluan, banyak tim ingin mengundangnya. Sayangnya, tim-tim itu tidak diundang. Saya pikir dia mungkin lebih terobsesi dengan bertani dan bertarung sendirian, jadi dia tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi tim. Lagi pula, dalam 2 bulan terakhir, dia belum memilih tim untuk berpartisipasi dalam babak penyisihan tim sekolah. Saya pikir saya tidak akan punya kesempatan. Setelah babak penyisihan kemarin, saya bertanya tanpa banyak harapan hari ini, saya tidak menyangka dia benar-benar setuju. Shen Mingluan jelas sedikit terkejut, tetapi dia lebih terkejut lagi. Meskipun dia hanya seorang siswa tahun pertama, dia dan hewan peliharaan jiwanya sangat kuat. Shen Mingluan menekankan. Saya tahu. Guru Chen mengangguk, saya telah melihat kompetisi 2 raja tahun lalu di Festival Pertanian Musim Dingin dan Benih Api Gerbang Surgawi di belakang dengan mata kepala saya sendiri. Dalam kompetisi api bumi di seluruh zona perang, poin pribadinya menekan semua tim. Meskipun poinnya sedikit dilebih-lebihkan, kekuatan pribadinya memang sangat kuat. Sekarang setelah sekian lama, kekuatannya pasti lebih kuat lagi. Tetapi kompetisi tim bukanlah panggung untuk satu orang. Itu masih tergantung pada kerja sama. Konfigurasi tim Anda sudah sangat lengkap. Jika dia datang, itu mungkin tidak cocok untuk tim Anda. Anda masih harus siap secara mental. Shen Mingluan mengangguk dan berkata, saya mengerti, jadi saya memintanya untuk datang dan mengalaminya.
Menggunakan kompetisi pelatihan, Guru Chen menatap orang-orang di seberang mereka. Itu adalah tim dari Akademi Sungai Utara yang telah setuju untuk berlatih hari ini. Ada janji temu untuk pertandingan pelatihan untuk semua universitas. Mengenai seberapa banyak mereka akan mengekspos diri dalam kompetisi pelatihan, berbagai tim pasti tahu batas mereka. Namun, ya, itu mungkin akan memengaruhi kepercayaan dirinya. Guru Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, beberapa lawan bukanlah orang yang mudah ditipu. Jika mereka tahu bahwa Wang Che ada di kompetisi latihan, mereka mungkin akan mengincarnya dengan gila-gilaan. Mereka semua adalah lawan lama. Bukannya tim kita tidak punya orang lain. Shen Mingluan tersenyum. Pada saat ini, beberapa orang di seberang berjalan mendekat. Yang memimpin adalah Zheng Shaoyang. Apa yang kamu bicarakan? Kapan kita akan bertarung? Zheng Shaoyang berjalan mendekat dengan santai, semua orang tahu apa yang mereka mampu. Ini hanya kompetisi latihan. Tidak perlu menunda, kan? Aku sedang menunggu seseorang, kata Shen Mingluan. Ada pemain pengganti baru di tim. Pemain pengganti. Zheng Shaoyang tersenyum, "Yo, kartu truf yang mana? Sekolahmu hanya punya beberapa orang yang bisa bertarung. Anggotanya sudah pasti, kan? Jangan bilang kalau itu Wang Che." "Heh, kamu benar." Shen Mingluan berkedip. Sudut mulut Zheng Shaoyang berkedut. "Apa kau takut?" tanya Shen Mingluan. "Takut." Tubuh Zheng Shaoyang gemetar, ada aturan dalam kompetisi tim. Itu sangat berbeda dari kompetisi dan kompetisi individu. Dia bisa mengalahkanku dengan mudah dalam kompetisi individu, tetapi dalam kompetisi tim, aku akan memberitahunya apa bahayanya dunia ini. Dengan itu, dia berjalan kembali, jelas bersiap untuk pergi. "Gadis kecil, jangan bilang kau ingin menggunakan Wang Che untuk..." Guru Chen samar-samar melihat sesuatu. "Tidak," bantah Shen Mingluan. "Aku bahkan belum mengatakannya." Guru Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak lama kemudian, Wang Che tiba. "Aku sudah lama tidak melihat tempat kompetisi." Wang Che melirik tempat kompetisi. Dia segera melihat Zheng Shaoyang, seorang kenalan lama. "Lewat sini, lewat sini." Shen Mingluan melambaikan tangan ke Wang Che. Wang Che berjalan mendekat dan mengangguk sambil tersenyum. "Biarkan aku memperkenalkanmu terlebih dahulu." Shen Mingluan menunjuk ketiga rekan setim di sampingnya dan berkata, "Ini adalah rekan setim dengan nama keluarga yang sama sepertimu, Wang Ka." "Wang Ka." Wang Che melirik salah satu siswa dengan rambut merah gelap. Dia berkulit putih, tinggi, dan kurus. Rambutnya sedikit terurai, dan matanya tajam. Dia tampak sangat luar biasa. "Benar sekali." Wang Ka memperkenalkan dirinya, "Kekuatan jiwaku adalah level 23, jiwa bela diriku adalah kartu angka. Itu dapat membantu, menyembuhkan, dan mengendalikan. Ahem, pada dasarnya itu dapat mencoba semuanya. Seorang yang serba bisa, tidak ahli dalam satu pun." Wang Che mengangguk dan berkata, "Itu sangat komprehensif." Wang Ka tertawa, "Benar. Aku punya 2 hewan peliharaan jiwa. Hanya satu yang dapat digunakan dalam pertempuran. Yang lainnya belum lama dipelihara dan belum mencapai 1000 tahun kultivasi." Saat dia berbicara, cincin jiwa ungu di tubuhnya menyala dan hewan peliharaan jiwa bundar melompat keluar. Ini adalah... Wang Che melihat, hewan peliharaan jiwa tipe mental, binatang omong kosong. Binatang omong kosong adalah hewan peliharaan jiwa tipe mental yang sangat menarik. Hewan itu sangat langka. Kekuatan tempurnya sangat terbatas karena banyak keterampilan jiwanya digunakan sebagai pendukung. Ia juga tidak dapat mempelajari keterampilan jiwa tipe mental yang rumit. Namun, binatang omong kosong ini sebenarnya sangat populer di tim. Ini karena ia memiliki keterampilan jiwa yang sangat kuat. Omong kosong juga merupakan keterampilan jiwanya yang paling terkenal. Omong kosong, gunakan kekuatan mental Anda yang kuat untuk fokus di mulut Anda dan mengeluarkan serangkaian teriakan aneh. Ia dapat mengimbangi efek peningkatan musuh dan menyebabkan sedikit kebingungan mental pada musuh, mengganggu kekuatan jiwa lawan. Semakin besar perbedaan kekuatan mental, semakin kuat efeknya. Binatang omong kosong tampak seperti babi tanpa ekor, tetapi hidungnya seperti hidung singa. Telinganya tidak sebesar itu dan gemuk. Selain gerakan ini, binatang omong kosong juga menguasai kontrol niat, kontrol mental, dan lingkaran roh. Itu adalah binatang kecil bertipe mental murni. Di antara semuanya, yang paling berguna adalah spirit halo. Itu dapat meningkatkan kekuatan mental, persepsi tubuh, kecepatan reaksi, dan sebagainya. Dengan peningkatan kekuatan mental, ia dapat menggunakan keterampilan jiwa lebih cepat. Pada saat yang sama,
Ia dapat meningkatkan kekebalannya untuk mengendalikan dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang medan perang. Bagi Battle Soul Master, dengan peningkatan kekuatan mental, indera pertempuran akan lebih tajam. Raung, binatang omong kosong itu berlari mengelilingi Wang Ka. Ia tampak sangat sehat dengan kultivasi kekuatan jiwa hanya 3.000 tahun. Kultivasi hewan peliharaan jiwa tipe mental agak sulit ditingkatkan. Kekuatan fisiknya relatif lemah dalam semua aspek. Misi saya dalam tim adalah menjadi pendukung, kata Wang Ka terus terang. Susunan tim kami lebih tradisional dengan gaya 3 untuk 1. 3 untuk 1. Wang Che dapat mengetahuinya secara kasar dari namanya. 3 akan melindungi 1. Itu benar, kata Shen Mingluan. 2 master jiwa pertempuran dan 2 pendukung. Seharusnya ada banyak yang mengambil rute ini, kan? Wang Che memikirkannya. Memang ada banyak, karena mereka cukup praktis, terutama bagi kita. Kita bisa melangkah sangat jauh. Shen Mingluan menunjuk ke siswa laki-laki kedua dan berkata, ini Ludi, jiwa bela dirinya adalah Cakram Bintang 7. Ia juga seorang master jiwa keterampilan dengan kekuatan jiwa level 25. Hewan peliharaan jiwa pertamanya sudah berusia 3.500 tahun. Hewan peliharaan jiwa kedua berumur 2.000 tahun. Untuk siswa tahun kedua, kultivasi hewan peliharaan jiwa ini sebenarnya sangat tinggi. Terutama di Akademi Hutan, sebagai master jiwa keterampilan, itu pasti sangat tinggi. Kemampuanku agak murni. Ludi mengenakan sepasang kacamata. Rambutnya sedikit berantakan, dia tampak sedikit malas dan tampan, tetapi matanya sangat cerah. 2 keterampilan jiwa saat ini dari Cakram 7 bintang keduanya adalah cahaya ilahi poros surgawi yang relatif murni. Mereka dapat memberikan peningkatan kultivasi kekuatan jiwa yang kuat untuk master jiwa atau hewan peliharaan jiwa. Peningkatannya adalah 15% saat ditumpuk. Peningkatan kekuatan jiwa. Wang Che terkejut. Di antara banyak efek peningkatan kultivasi kekuatan jiwa sangat kuat. Ini karena secara langsung meningkatkan kultivasi kekuatan jiwa seseorang. Itu adalah cara paling langsung untuk meningkatkan kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwa. Sedangkan untuk kultivasi kekuatan jiwa, itu memengaruhi semua aspek hewan peliharaan jiwa, termasuk kekuatan keterampilan jiwa, kekuatan fisik, dan sebagainya. Wang Che hanya merasa bahwa master jiwa keterampilan militer memiliki keterampilan jiwa yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Misalnya, teknik petirnya hanya merangsang potensi kekuatan hidup, tetapi tidak memiliki efek meningkatkan kekuatan jiwa. Mengaktifkan potensi kekuatan hidup dapat meningkatkan atribut menyeluruh hewan peliharaan jiwa, tetapi tidak termasuk kekuatan jiwa. Namun, stimulasi potensi kekuatan hidup juga secara langsung memengaruhi keterampilan jiwa atribut hewan peliharaan jiwa. Sedangkan untuk pengembangan kekuatan jiwa, pada dasarnya terkait dengan kekuatan semua keterampilan jiwa. Baik keterampilan jiwa konvensional atau atribut, keterampilan jiwa apapun memerlukan kekuatan jiwa untuk diaktifkan. Oleh karena itu, hanya ada sedikit keterampilan jiwa yang dapat meningkatkan pengembangan kekuatan jiwa. Jika digunakan pada hewan peliharaan jiwa 5.000 tahun, 15% setara dengan peningkatan pengembangan kekuatan jiwa selama 525 tahun. Peningkatan ini sangat besar. Kelihatannya peningkatan kecil, tetapi peningkatan itu sebenarnya sangat dibesar-besarkan. Bagi binatang buas jiwa dalam 10.000 tahun, setiap 1.000 tahun adalah rintangan. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Mengesankan. Wang Che memuji, ini pertama kalinya aku melihat keterampilan jiwa yang meningkatkan kekuatan jiwa. Seperti yang diharapkan dari tim Shen Mingluan. Biasanya, itu hanya dapat digunakan pada hewan peliharaan jiwa di bawah 10.000 tahun kultivasi atau master jiwa kontrak di bawah level 50. Ludi berkata dengan rendah hati, dari 2 hewan peliharaan jiwaku, yang kedua memiliki kekuatan bertarung, tetapi relatif lemah. Dalam kompetisi tim, aku hanya dapat mengirim 1 hewan peliharaan jiwa, tetapi itu dapat diganti. Oleh karena itu, yang pertama yang biasanya aku kirim masih merupakan hewan peliharaan jiwa pertamaku, roh air murni, Raja Kilin tepi air. Cincin jiwa ungu menyala dan hewan peliharaan jiwa biru air seperti anak anjing muncul di depannya. Roh air murni disebut peri elemental di zaman kuno. Bahkan bayi yang baru lahir termasuk dalam kelas yang sangat langka. Yang lebih terkenal adalah Panglima Perang Kayu tipe rumput, Tiran Teratai Api tipe api, Penguasa Batu 1000 lapisan tipe gunung, dan Penguasa Bulu Angin tipe terbang. Bentuk dan penampilan evolusi mereka tidak akan banyak berubah, tetapi kualitas mereka dapat naik ke level raja. Di antara berbagai atribut, semuanya sangat kuat. Bentuk unsur adalah tubuh energi murni.
Ia memiliki kekebalan yang sangat kuat terhadap keterampilan jiwa fisik. Meskipun tidak kebal seperti keterampilan jiwa tipe hantu, ia masih kebal terhadap setidaknya setengah dari kerusakan. Ia juga memiliki efek yang cukup besar dalam menahan kerusakan, jadi kemampuan mempertahankan dirinya sangat kuat. Meskipun tangguh, ia juga memiliki berbagai kemampuan. Kekuatan tempur Raja Kilin tepi air rata-rata, tetapi kemampuan dukungannya luar biasa. Yang terakhir adalah Bai Xiaoluo. Shen Mingluan cemberut, dia juga satu-satunya master jiwa pertempuran di tim kami. Jiwa bela dirinya adalah macan tutul bulan putih kelas warisan. Macan tutul bulan putih. Wang Che sangat terkejut. Dia tahu ini. Itu adalah binatang jiwa kuno dengan keterampilan unik. Wang Che benar-benar terkejut bahwa itu adalah jiwa bela diri. Bab 376, kalau begitu aku akan mencoba. Apakah kau tahu tentang macan tutul bulan putih? Bai Xiaoluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tinggi, hanya 1,6 meter. Dia tampak relatif kecil, tetapi sosoknya sangat bagus. Fitur wajahnya sangat indah, tetapi jarak antara alisnya sedikit sempit. Ditambah dengan sepasang mata kucing, dia tampak sedikit garang. Itu sudah menjadi binatang jiwa kuno yang punah. Wang Che mengangguk, itu punah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Aku tidak berharap melihatnya sebagai jiwa bela diri. Ya, leluhur keluargaku tertular macan tutul bulan putih terakhir pada saat itu 2000 tahun yang lalu, kata Bai Xiaoluo dengan menyesal. Kemudian, macan tutul bulan putih ini akan mati. Namun, karena tidak sanggup berpisah dengan kontrak Soul Master dari keluarga Bai saat itu, ia menggabungkan kekuatan jiwanya dengan istri dari kontrak Soul Master keluarga Bai, menyebabkan jiwa bela diri baru yang bermutasi muncul pada keturunannya, Silver Light White Moon Leopard. Kemudian, seiring dengan perubahan zaman, hanya generasi pertama yang memiliki Silver Light White Moon Leopard. Generasi berikutnya hanya memiliki jiwa bela diri White Moon Leopard yang normal. Begitu, Wang Che mengangguk. White Moon Leopard adalah jiwa bela diri yang sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa ia dapat menyerap energi cahaya bulan untuk berevolusi sementara. Atributnya sangat luar biasa dalam semua aspek. Sebagai jiwa bela diri tingkat legasi, mereka semua adalah kelompok yang paling kuat dan sangat dekat dengan tingkat mythical. Semua hewan peliharaan jiwaku digunakan untuk memperkuat diriku sendiri. Bai Xiaoluo melirik wajah Wang Che beberapa kali lagi sebelum batuk beberapa kali dan berkata, aku mahasiswa tahun ketiga. Saat ini aku memiliki 3 hewan peliharaan jiwa. Yang pertama 6000 tahun, yang kedua 3000 tahun, dan yang ketiga baru saja dipupuk. Saat ini aku level 29 dan belum menembus ke level 30. Biasanya, Soul Pad pertama dan kedua akan digunakan secara bergantian. Itu adalah Soul Pad tipe mekanis, Pulse Moonblade. Itu baru saja menyelesaikan modifikasi mekanis pertama. Yang kedua adalah Oh Flower. Para siswa tahun ketiga memang berbeda. Level kekuatan jiwa sangat tinggi. Meskipun tidak tinggi di level 29, bagi kontrak Soul Master, terobosan level kekuatan jiwa jauh lebih lambat daripada kultivasi Soul Pad. Semakin tinggi kualitas sebuah soul, semakin sulit untuk dikultivasikan. Misalnya, soul tingkat legasi 1 level lebih tinggi dari 2 number card dan 7 star di sebelumnya. Oleh karena itu, jauh lebih sulit untuk dikultivasikan. Bahkan siswa tahun ketiga hanya beberapa level lebih tinggi. Orang harus tahu bahwa persyaratan untuk lulus dari banyak universitas hanya level 30. Hewan peliharaan jiwa tipe mekanis. Wang Che melirik Bai Xiaoluo. Mengerti, wanita kaya. Hewan peliharaan jiwa pertama adalah hewan peliharaan jiwa tipe mekanis. Hanya orang kaya yang bisa melakukan ini. Pulse Moonblade mirip dengan Magnetic Sword. Selain itu, ketika dicocokkan dengan jiwa bela dirinya, itu memang pasangan yang sempurna. Itu benar-benar berbeda dari Wang Che yang telah menetaskan hewan peliharaan pertamanya dari telur hewan peliharaan jiwa gratis. Sedangkan untuk Oh Flower, namanya sangat lucu. Pada kenyataannya, ini adalah hewan peliharaan jiwa peringkat raja sejati. Ini karena ini adalah hewan peliharaan jiwa atribut ganda tipe mental dan rumput. Itu sangat langka. Oh Flower adalah hewan peliharaan jiwa bintang keberuntungan yang dapat meningkatkan semua aspek saat dikenakan, kan? Wang Che berkata, mengesankan, kamu bahkan dapat menemukan hewan peliharaan jiwa seperti itu. Oh Flower tidak memiliki kekuatan tempur apapun. Itu sangat dimanjakan dan harus makan makanan terbaik. Jika makannya tidak baik, perkembangannya akan buruk dan dikenal sebagai royalty pet. Setelah memakainya,
Kekuatan jiwanya dapat secara langsung sangat membantu kontrak Soul Master. Itu tidak berguna bagi Soul Beast dan hanya efektif pada kontrak Soul Master-nya sendiri. Itu memberikan peningkatan kekuatan yang setara. Yang disebut setara adalah bahwa itu akan meningkatkan kekuatan jiwa sebesar 1% untuk setiap 1000 tahun pengembangan kekuatan jiwa. 10.000 tahun meningkat 10%, 100.000 tahun meningkat 100%. Peningkatan kekuatan jiwa di sini bukanlah peningkatan level kekuatan jiwa atau pengembangan. Ini karena semakin jauh seseorang melangkah, semakin besar perbedaan kekuatan jiwa. Sebelum level 70, jiwa bela diri dengan tingkat yang sama memiliki perbedaan 20% dalam kekuatan jiwa setiap level. Setelah level 70, perbedaan kekuatan jiwa akan langsung mencapai 50%. Setelah level 90, akan ada perbedaan 100% dalam kekuatan jiwa di setiap level. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah Raja Surgawi, perbedaan antara setiap level pada dasarnya sangat jauh. Peningkatan kekuatan jiwa pada dasarnya adalah peningkatan kekuatan keterampilan jiwa. Oleh karena itu, pada tahap selanjutnya, perbedaan antara satu tingkat dan jiwa bela diri dengan tingkat yang sama sangat jauh. Ini juga cocok untuk binatang buas jiwa. Setelah 100.000 tahun, setiap 100.000 tahun kultivasi sangat jauh berbeda. Di sisi lain, setelah 100.000 tahun, jika itu melekat pada tubuh, kekuatan semua keterampilan jiwa akan langsung meningkat hingga 100%. Peningkatan ini sangat dibesar-besarkan. Selain itu, belum lagi berbagai peningkatan kekuatan fisik yang disebabkan oleh peningkatan kekuatan jiwa. Kekuatan fisik juga terkait dengan kekuatan-kekuatan jiwa untuk master jiwa pertempuran. Oleh karena itu, kekuatan keterampilan jiwa yang sebenarnya jauh lebih besar dari 100, apalagi membantu dalam pertempuran. Jika mencapai 1 juta tahun, itu akan menjadi setidaknya 1000% perbedaan. Tentu saja, ketika hewan peliharaan jiwa peringkat raja mencapai 100.000 tahun kultivasi, itu pada dasarnya berada pada batasnya. Namun, tidak peduli apa, hewan peliharaan jiwa ini adalah hewan peliharaan jiwa pendukung yang diimpikan oleh master jiwa pertempuran. Bagi tipe master jiwa lainnya, itu tidak berguna dan tidak akan dipilih. Sayangnya, peningkatan kekuatan jiwa sangat terbatas pada tahap ini. Itu jauh lebih rendah daripada cakram 7 bintang Ludi. Peningkatan 15% dalam kultivasi kekuatan jiwa setara dengan setengah peningkatan level untuk master jiwa kontrak di bawah level 70. Perkenalan berakhir. Wang Che merasa bahwa tim ini cukup kuat. Tentu saja, ketiga siswa akan melindungi gadis yang garang dan imut ini, Bai Xiaoluo. Ayo bertarung dulu. Kamu bisa melihat-lihat sementara itu, kata Shen Mingluan. Baiklah, lawanmu adalah, Zheng Shaoyang. Wang Che melihat ke kejauhan dan kebetulan melihat Zheng Shaoyang. Mereka adalah kenalan lama. Itu dia. Shen Mingluan berkata, mari kita bicarakan tentang aturan dasar kompetisi tim terlebih dahulu. 1 orang dan 1 hewan peliharaan. Master jiwa kontrak dapat berpartisipasi dan menggunakan jiwa bela diri mereka. Dalam kompetisi yang sama, hewan peliharaan jiwa tidak dapat dipertukarkan. Kamu dapat mengubah gaya taktis di babak berikutnya. Setelah master jiwa kontrak dan hewan peliharaan jiwa kehilangan kemampuan bertarung, mereka kalah. Seperti yang diharapkan, kompetisi Piala Raja telah meninggalkan level hewan peliharaan jiwa tingkat pemula. Seorang master jiwa kontrak dan hewan peliharaan jiwa berpartisipasi dalam kompetisi. Itu adalah pertarungan komprehensif tingkat menengah hingga tinggi. Bagaimanapun, mereka semua adalah mahasiswa. Kalau begitu aku akan menontonnya dulu. Wang Che berjalan ke samping dan berkata, semoga berhasil. Serang, serang, serang. Bai Xiaoluo jelas sangat tertarik, tunjukkan kekuatan kita pada junior. Ludi dan Wang Ka tersenyum dan mereka berempat berjalan ke panggung kompetisi. Wang Che juga sangat akrab dengan kelompok Zheng Shaoyang. Selain Zheng Shaoyang, ada orang lain yang memiliki jiwa bela diri pedang bulu perak. Dia adalah master jiwa pertempuran yang telah melawan ulat kecil di kompetisi 2 raja. Kekuatan bertarungnya sendiri sangat kuat, dan semua hewan peliharaan jiwanya adalah aksesori. 3 master jiwa pertempuran dan 1 master jiwa keterampilan. Wang Che melihat, susunan penyerang sangat kuat. Selain Zheng Shaoyang, ada pria dan wanita lain yang tidak dikenal Wang Che. Namun, Wang Che sangat akrab dengan hewan peliharaan jiwa mereka. Salah satu dari mereka memiliki hewan peliharaan jiwa yang pernah ditemuinya di kompetisi 2 raja, Vajra bela diri. Ada juga master jiwanya, Zhao Zige, yang memiliki jiwa bela diri tongkat petir awan.
Hewan peliharaan jiwa keduanya adalah binatang teratai roh yang dapat meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwa dan master jiwa kontrak. Pedang bulu perak, lengan kilin, tongkat petir awan, ditambah Vajra bela diri, Raja Setan Batu, dan Roh Setan Sayap. Cek-cek, formasi standar. Wang Che cukup tertarik. Wanita itu adalah satu-satunya master jiwa keterampilan. 3 lainnya adalah master jiwa pertempuran. Dengan susunan seperti itu, secara logis, master jiwa pertempuran hanya perlu mengalahkan pendukung terlebih dahulu untuk menang. Itu benar. Di sampingnya, Guru Chen mengangguk, mereka semua membutuhkan seseorang yang pandai mengendalikan. Sebenarnya, jika kita menghitung hewan peliharaan jiwa, seharusnya ada 4 untuk melindungi 1. Wangka dan binatang omong kosongnya, Ludi dan Raja Kilin tepi airnya, jiwa bela diri kolam neter Mingluan bertugas menyembuhkan, dan Luan Hijau Mengkilap bertugas melindungi Wangka, Ludi, dan binatang jiwa mereka. Ini mencegah mereka untuk langsung memutus dukungan. Jadi, sebenarnya masih tergantung pada pertarungan yang sebenarnya. Namun, gadis itu sangat merepotkan. Guru Chen menunjuk wanita di belakang ketiga pria itu, ini tidak mudah. Sangat sulit untuk mengalahkan Mingluan dan yang lainnya hanya dengan Zheng Shaoyang dan 2 lainnya. Namun, begitu siswi ini bergerak, dia mungkin bisa membalikkan keadaan. Wang Che memperhatikan dengan serius. Persaingan segera dimulai. Dalam hal pemahaman diam-diam, kedua belah pihak setara. Karena ini hanya kompetisi pelatihan, tidak ada lingkungan yang acak. Ini adalah kompetisi normal. Hampir segera setelah wasit memberi perintah, dalam waktu kurang dari 5 detik, berbagai buff segera ditambahkan ke setiap orang. Adapun Zheng Shaoyang, ia menyerang Bai Xiaoluo dan yang lainnya dengan formasi segitiga. Bai Xiaoluo berada di tahun ketiganya dan merupakan yang terkuat, tetapi mereka bertiga jelas tidak ingin melawannya secara langsung. Hampir seketika, Martial Vajra yang sangat tangguh itu melompat tinggi dan menyerang Bai Xiaoluo, mengeluarkan raungan yang dahsyat. Di sisi lain, Stone Devil King dan Martial Vajra yang lebih kuat hampir menyerbu bersamaan, ingin menjerat Bai Xiaoluo. 3 yang tersisa bergegas menuju Wangka, Ludi, dan Shen Mingluan. Dengan peningkatan banyak aspek, Bai Xiaoluo langsung menggunakan kepemilikan jiwa bela dirinya. Ia mulai menumbuhkan ekor yang panjang, dan penampilannya mulai menjadi genit dan menawan. Ukurannya meningkat menjadi 1,9 meter, dan anggota tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Kepemilikan jiwa bela diri. Jiwa bela diri roh dapat merasuki tubuh. Peningkatan fisik setelah kepemilikan akan sangat dilebih-lebihkan. Ia hampir memiliki kekuatan hewan peliharaan jiwa. Kemudian, dengan sekejap tangannya, pedang bulan pulsa berusia 6.000 tahun itu melesat keluar dan melingkari lengannya seperti cakram. Tubuhnya tenggelam seperti macan tutul yang mengumpulkan kekuatan. Saat berikutnya, dia melesat keluar seperti kilat. Itu sangat cepat. Dia sangat kuat. Wang Che mendesah. Jajaran yang terdiri dari banyak orang atau 1 orang ini dapat meningkatkan kekuatan tempur lawan dan mencapai lompatan level atau menghancurkan lawan. Bahkan tanpa Bai Xiaoluo, Wang Che merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghadapi Raja Setan Batu dan Vajra bela diri. Ini karena gabungan kultivasi kedua hewan peliharaan jiwa ini hanya 6.000 tahun. Belum lagi kekuatan tempur Bai Xiaoluo sangat mengerikan. Kemenangan seharusnya sangat mudah. Namun, pertempuran itu tidak semudah itu. Itu bahkan berakhir dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Bai Xiaoluo dan yang lainnya kalah. Alasannya sederhana, master jiwa keterampilan di seberangnya telah menyerang. Metode serangannya sangat sederhana. Dia hanya menggunakan hewan peliharaan jiwa dan keterampilan jiwa untuk menyeret Bai Xiaoluo dan yang lainnya ke bawah. Hewan peliharaan jiwa peringkat raja berusia 5.000 tahun, kura-kura naga bumi, menggunakan jurus yang disebut bumi bersama. Bumi bersama, hubungkan kehidupan dirimu dan 2 temanmu melalui tanah untuk berbagi kerusakan. Kura-kura naga bumi adalah hewan peliharaan jiwa tipe tanah dengan pertahanan dan kekuatan hidup yang sangat kuat. Ia tidak memiliki apapun selain perlawanan. Kemudian, Raja Setan Batu dan Vajra bela diri, yang memiliki pertahanan luar biasa sejak awal, hampir tidak bisa dihancurkan melawan Bai Xiaoluo. Pertempuran yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat menjadi panjang. Jika mereka tertunda, situasinya akan sangat tidak menguntungkan. Mereka tidak dapat menghabisi keduanya. Zheng Shaoyang, Zhao Zige, dan pedang bulu perak terkuat dapat dengan mudah mengalahkan Shen Mingluan dan Luan Hijau Mengkilapnya. Bahkan keterampilan jiwa kendali Wangka hanya dapat mengendalikan 1. Setelah dukungan terputus,
tidak ada cara untuk bertarung. Pada akhirnya, mereka kalah. Tidak ada cara lain. Shen Mingluan sedikit tidak berdaya, ini adalah kompetisi tim. Dalam kompetisi tim komprehensif tingkat tinggi, kita dapat melarang anggota tim lawan. Hewan peliharaan jiwa yang tangguh dan tidak tahu malu seperti penyu naga bumi terlalu menyebalkan. Mereka pasti akan dilarang dalam setiap pertarungan. Itu memang cukup efektif melawanmu. Wang Che mengangguk. Bumi bersama. Pedang magnetik ini serupa. Koordinasi mekanik bahkan lebih kuat. Namun, dalam kompetisi pelatihan ini, tim mereka hanya akan mengungkapkan sebagian dari kekuatan mereka. Misalnya, keterampilan jiwa khas binatang omong kosong milik Wang Ka, omong kosong, dapat menghilangkan efek bumi bersama untuk sementara. Namun, keterampilan jiwa khas seperti itu tidak akan mudah digunakan. Jadi, Wang Che, apakah kamu berencana untuk mencoba? Zheng Shaoyang tersenyum dan berkata, taktik 3 lawan 1 sangat cocok untukmu dan hewan peliharaan jiwamu. Jika kamu dapat mengalahkan kami dalam kompetisi pelatihan, tidak akan menjadi masalah untuk masuk ke 32 besar di Piala Raja. Shen Mingluan memandang Wang Che untuk meminta pendapatnya. Wang Che berpikir dan berkata, kalau begitu aku akan mencoba. Zheng Shaoyang tertawa dan berkata, cepat, cepat, cepat. Aku tidak sabar. Bab 377, Kekuatan Raungan Naga. Wang Che berjalan mendekat, tetapi dia langsung berhenti dan merenung. Dia tidak berjalan ke tempat itu. Junior Wang, apa yang sedang kamu pikirkan? Shen Mingluan berkata, Luo kecil berkata untuk memberimu tempat itu. Bai Xiao Luo mengangguk dan berkata, meskipun kamu lebih lemah dariku, hewan peliharaan jiwamu terlalu kuat. Apakah kamu dapat menghancurkan pertahanan mereka atau tidak akan tergantung padamu? Ya, Wang Che sedikit ragu-ragu. Apa yang membuatmu ragu-ragu? Shen Mingluan bisa mengetahuinya. Hewan peliharaan jiwa mana yang harus aku gunakan? Wang Che merenung. Ulat kecil. Ini, seperti menindas. Kultivasi ulat kecil saat ini sekitar 4.400 tahun. Ia masih mempertahankan peningkatan yang sangat cepat setiap hari. Sebenarnya, ia sudah cukup terkendali. Namun, ia makan lebih baik dan lebih baik. Selain itu, ia terus memakan pil jantung naga. Di Akademi Hutan, siswa tahun kedua biasa tidak dapat memimpikannya kecepatan seperti itu. Misalnya, Glaze Green Luan milik Shen Mingluan baru berusia 3.500 tahun. Kecepatan kultivasi kekuatan jiwa hewan peliharaan jiwa mereka sebenarnya meningkat. Namun, dibandingkan dengan Wang Che, pada usia 4.400 tahun, bahkan tanpa menggunakan wujud naga sejati, masih relatif mudah untuk menang dengan beberapa keterampilan jiwa spasial atau esensi jiwa api. Pedang magnetik, lupakan saja. Belum lagi yang lainnya, pedang magnetik saat ini memiliki kultivasi kekuatan jiwa lebih dari 5.000 tahun. Bahkan jika tidak menggunakan petir ilahi kesengsaraan surgawi, dengan bantuan 3 lainnya, ia dapat mengaktifkan beberapa jimat roh dan dengan santai melepaskan beberapa gerakan pedang. Akan terlalu mudah untuk menang. Harta karun beruang, harta karun beruang yang berevolusi, penguasa penginjak surga yang bermartabat, tidak harus menggunakan tubuh sejati Titan. Hanya kekuatan ilahi dan kekuatan penguasanya yang pada dasarnya tak terkalahkan. Level pertempuran harta karun beruang yang sebenarnya mungkin lebih kuat daripada pedang magnetik. Karena telah berevolusi, harta karun beruang saat ini adalah hewan peliharaan jiwa peringkat raja sejati. Dari segi tingkatan, itu lebih tinggi daripada ulat kecil dan pedang magnetik. Ada juga tulang jiwa di tubuhnya. Meskipun belum banyak menyatu, ia pernah menggunakannya sekali sebelumnya dan memiliki beberapa tingkat penyatuan. Penggabungan tulang jiwa akan menghasilkan peningkatan yang cukup besar dalam semua aspek. Jika mereka bertiga bertarung satu sama lain, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Karena itu, Wang Che berpikir tentang yang mana yang akan digunakan. Itu terutama karena mereka memiliki dukungan di sini, jadi mereka bahkan lebih kuat. Bukankah itu sederhana? Shen Mingluan berpikir sejenak, tentu saja itu serangga kecil. Itu seharusnya yang terkuat, kan? Wang Che berpikir dalam hati, ulat kecil itu hampir berada di bawah sekarang. Status kakak dalam bahaya. Ulat kecil itu mengeluarkan teriakan marah di alam jiwa, aku tidak berada di bawah. Pedang magnetik juga cukup kuat. Shen Mingluan teringat pada Yang Kuan, jenius pedang dao yang telah mengalahkan putra Raja Surgawi dengan satu serangan, itu karena ia memiliki kekuatan petir, dan kura-kura itu adalah keterampilan jiwa tipe tanah. Keterampilan jiwa tipe tanah ini sangat efektif melawan keterampilan jiwa tipe petir. Ia akan sangat melemah.
Sedangkan untuk Bear Tracer, kultivasi kekuatan jiwanya saat ini seharusnya sangat rendah, kan? Paling lama 2000 tahun. Ia masih sedikit lemah sebagai petarung utama. Sebagian besar yang dikatakan Shen Mingluan benar. Kecuali Bear Tracer, Wang Che telah menandatangani kontrak hidup dengan Bear Tracer pada akhir Desember lalu. Shen Mingluan tahu saat itu bahwa kultivasi Bear Tracer adalah 1250 tahun. Setelah lebih dari 5 bulan, tidak peduli seberapa baik ia dipelihara, kultivasi kekuatan jiwa yang dapat meningkat 8 level dalam sehari hanya 2450 tahun. Kalau begitu ulat kecil itu akan berhasil. Wang Che tersenyum dan berkata, ia benar-benar sudah lama tidak bertarung dengan hewan peliharaan jiwa lainnya. Dia melepaskan ulat kecil itu. Ulat kecil itu sudah bertarung dengan harta karun beruang dan pedang magnetik di alam jiwa. Kakak laki-laki menunjukkan bahwa dia sudah lama tidak naik panggung dan ingin tampil sendiri. Shen Mingluan menepuk kepala ulat kecil itu dan berkata, sepertinya kultivasi kekuatan jiwanya agak tinggi. Seharusnya hampir sama dengan luan hijau kecilku, kan? Luan hijau mengkilap melirik ulat kecil itu. Mungkin dia lupa adegan dikalahkan oleh ulat kecil di upacara pembukaan sekolah. Sedikit lebih tinggi, kata Wang Che. Sudah siap untuk memulai. Apakah dia sudah mempelajari keterampilan jiwa 1000 tahun? Tanya Bai Xiaoluo. Ya, kata Wang Che. Kalau begitu, kalian bisa bertarung. Kata Wang Ka, jika dia bisa mempelajari keterampilan jiwa 1000 tahun, setidaknya dia tidak akan kalah telak. Ini karena hewan peliharaan jiwa lawan-lawan ini baru saja mempelajari keterampilan jiwa 1000 tahun. Sebagai pertarungan pertama, rasakan saja. Ludi menepuk bahu Wang Che, tidak perlu merasa terlalu tertekan. Namun, taktik mereka sangat jelas. Mereka seharusnya mengincarmu nanti. Wang Che tersenyum. Dia datang, itu serangga itu. Zheng Shaoyang berkata dengan gembira, semuanya, apakah kalian masih ingat kompetisi dua raja tahun lalu? Adegan kita dikalahkan oleh serangga itu. Zhao Zige tersenyum canggung, aku tidak bisa mengalahkan serangga ini sekarang. Saudara Ying, apakah kamu percaya diri? Tidak, Master Jiwa dengan jiwa bela diri pedang bulu perak menggelengkan kepalanya. Namanya Ying Yu, dan dia memang memiliki kesan yang mendalam tentang mereka. Tidak apa-apa, kali ini mari kita bekerja sama. Zheng Shaoyang sangat bersemangat, ada juga Suster Tan yang hadir. Kita pasti bisa mengalahkan ulat kecil itu. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku sedikit percaya diri. Zhao Zige merenung dan berkata, namun, kekuatan Wang Che itu juga sangat misterius. Dengan ertogeter, dia tidak akan bisa langsung membunuh kita. Kalahkan kedua pendukung itu terlebih dahulu, lalu langsung bunuh serangga itu. Zheng Shaoyang berkata, kemenangan sudah pasti. Sudah kuduga. Pada saat ini, Suster Tan berkata dengan dingin, ulat hijau itu memiliki kultivasi kekuatan jiwa lebih dari 4000 tahun. Bahkan belum mencapai 2000 tahun selama festival pertanian musim dingin tahun lalu. Zheng Shaoyang tercengang. Dua lainnya juga tercengang. 4000 tahun. Zheng Shaoyang tersentak, astaga, apakah dia mengendarai roket? Baru beberapa bulan, dia berkultivasi begitu cepat. Serangga apa yang bisa berkultivasi begitu cepat? Dia adalah murid tahun kedua terbaik di Akademi Sungai Utara. Hewan peliharaan jiwa pertamanya baru berusia 3900 tahun. Pasti ada yang aneh tentang dia yang berkultivasi begitu cepat. Gunakan keterampilan jiwa pendukungmu pada ulat itu secara langsung. Wang Che berkata, aku tidak akan menyerang. Lagi pula, aku bukan seorang master jiwa pertempuran. Kau bukan seorang master jiwa pertempuran. Wang Ka bingung, sebelumnya, dalam kompetisi dua raja, kau menggunakan pedang kayu untuk membunuh semua orang. Jika kau bukan seorang master jiwa pertempuran, master jiwa apa kau? Master jiwa keterampilan. Wang Che berpikir sejenak. Dari sudut pandang keterampilan jiwa, Junior memang seorang master jiwa keterampilan. Shen Mingluan tersenyum dan berkata, kedua keterampilan jiwanya sama-sama bertipe pendukung. Life Hand dan Xin? Oh tidak, Lightning Hand, kan? Keduanya adalah keterampilan jiwa tipe pendukung. Jiwa bela dirinya juga merupakan jiwa bela diri tipe konstruksi. Dia memang berorientasi pada pendukung. Cerita yang keren, kata Ludi. Aku tidak percaya padamu. Dua binatang buas jiwa di sisi lain, Raja Setan Batu dan Martial Vajra, dikalahkan saat itu. Aku tidak percaya kau seorang pendukung. Ulat kecil itu berteriak. Cepat dan gosok aku. Aku akan menyerang.
Yang pertama adalah lingkaran roh binatang omong kosong milik Wangka. Sebuah cincin mendarat di kepala ulat kecil itu. Raung. Setelah binatang omong kosong selesai menggosok, ia langsung berteriak. Ia mengatakan bahwa kekuatan jiwanya mengalir dengan sangat cepat. Wangka bingung, kultivasi ulat hijau ini seharusnya sangat tinggi, kan? Semakin kuat kultivasi hewan peliharaan jiwa, semakin cepat kekuatan jiwanya akan mengalir. Ini karena semakin kuat hewan peliharaan jiwa, semakin kuat mereka sendiri. Semakin besar konsumsinya, semakin pendek durasi keadaan tersebut. Oleh karena itu, Master Jiwa tingkat rendah tidak dapat memberikan buff kepada Master Jiwa tingkat tinggi atau hewan peliharaan jiwa tingkat tinggi. Jika sekuat itu, biar aku coba. Ludi berpikir sejenak dan segera menggunakan cakram 7 bintang. Saat cincin jiwa di tubuhnya menyala, cahaya bintang mendarat di ulat kecil itu. Cahaya ilahi poros surgawi dapat meningkatkan kultivasi kekuatan jiwa sebesar 15%. Begitu cahaya itu mendarat di ulat kecil itu, Ludi merasa bahwa setengah dari kekuatan jiwa telah dikosongkan, dan kekuatan jiwa yang tersisa mengalir dengan kecepatan yang cepat. Astaga, Ludi tercengang, setengah dari kekuatan jiwa yang baru saja aku pulihkan telah hilang. Raja Kilin tepi air juga mengumpulkan beberapa aliran yang melilit ulat kecil itu. Raja Kilin tepi air memiliki 3 status keterampilan jiwa. Salah satunya adalah skill jiwa tipe air yang cukup terkenal, vitalitas abadi. Keterampilan itu dapat terus memulihkan kekuatan jiwa dan kekuatan fisik. Kedua, perisai air dapat bertahan melawan serangan atribut musuh. Ketiga, kemahiran air dapat secara langsung meningkatkan kekuatan keterampilan atribut jiwa sekitar 20%. Kemahiran abadi dan kemahiran air keduanya adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat. Keduanya juga merupakan keterampilan pendukung khas dari sayap Kilin tepi air sebagai hewan peliharaan jiwa unsur. Setelah maju ke 10.000 tahun, keterampilan jiwa ini akan berubah dari individu menjadi kelompok. Bagi suatu waktu, peningkatannya sangat besar. Namun, jelas bahwa margin air Raja Kilin tidak dapat ditahan lagi. Ses! Raja Kilin Water Margin mengeluarkan teriakan lemah. Wang Che juga berjalan mendekat dan menyentuh alat kecil itu, menggunakan tangan petir untuk menggosoknya. Pada saat ini, kompetisi dimulai. Kompetisi pelatihan tidak seketat itu. Pada saat ini, Zheng Shaoyang dan yang lainnya sudah mendekat. Ayo pergi. Wang Che tidak membiarkan ulat kecil itu memasuki wujud naga sejati. Ulat kecil itu sudah cukup kuat. Tepatnya, itu terlalu kuat. Dengan begitu banyak dukungan status, setelah ulat kecil itu melepaskan setelan meteorit mekanik, tubuhnya kembali ke ukuran aslinya. Panjangnya 2,5 meter dan tampak sangat menakutkan. Sebenarnya situasi, ulat kecil itu tiba-tiba meraung. Raungan naga yang menggema di seluruh tempat. Di bawah peningkatan spirit halo, kekuatan mental ulat kecil itu juga meningkat pesat. Suara serangga yang telah dikembangkan dari raungan singa telah berkembang menjadi raungan naga. Raungan itu membawa energi tipe naga yang sangat kuat dan memiliki peningkatan dari lingkaran roh. Teriakan ini hampir mengejutkan Zheng Shaoyang dan hewan peliharaan jiwa mereka. Bab 378, Pembunuhan Instan. Ini adalah keterampilan jiwa 1000 tahun hewan peliharaan jiwa tipe naga, raungan naga. Ulat kecil itu telah mempelajari gerakan raungan naga dengan sangat baik. Dari suara serangga hingga raungan naga, gunung di hutan belantara akademi telah lama dihancurkan oleh raungan naga ulat kecil itu. Kemudian, kepala sekolah bahkan bertanya mengapa gunung itu tiba-tiba retak. Pada saat yang sama, sebagai keterampilan jiwa raungan naga dalam warisan naga Dewa Langit, gerakan ini adalah standar untuk hewan peliharaan jiwa tipe naga. Selain itu, raungan naga dari naga sejati sangat berbeda dari auman naga raksasa atau naga terbang. Ini adalah keterampilan jiwa tipe naga dan juga keterampilan jiwa tipe mental. Sebagai keterampilan yang unik untuk tipe naga, itu sangat kuat. Itu mengendalikan area yang luas dan mengganggu energi di tubuh pihak lain, menyebabkan kekuatan keterampilan jiwa atributnya menurun. Itu adalah efek stun dan pengurangan serangan standar. Memulai pertarungan dengan Dragon's Roar adalah taktik standar banyak waktu. Prasyaratnya adalah bahwa hewan peliharaan tipe jiwa naga dapat mempelajari gerakan Dragon's Roar. Jika kedua hewan peliharaan jiwa tipe naga menggunakan gerakan ini, itu akan bergantung pada kekuatan dan kekuatan mental mereka, serta garis keturunan mereka. Pada saat ini, keterampilan 1000 jiwa tahun, Dragon's Roar, segera melemparkan Zheng Shaoyang dan yang lainnya ke dalam kekacauan. Raungan naga sejati. Itu bukan Wom fucking Dragon Smite lagi. Bai Xiaoluo sangat bersemangat,
Aku ingat bahwa serangga kecil ini menggunakan gerakan ini di Thunder Soul Earth, tetapi pada saat itu, dia hanya meminjam pedang magnetik untuk menggunakan kekuatan petir untuk membentuk Wom Fucking Dragon Smite. Raungan naga sejati. Meskipun itu adalah hewan peliharaan tipe jiwa naga, tidak semua orang bisa menguasainya. Serangga kecil ini benar-benar memiliki garis keturunan hewan peliharaan jiwa tipe naga. Aku ingin tahu hewan peliharaan tipe jiwa naga macam apa itu. Pada saat ini, Kakak Tan bereaksi sangat cepat. Dia tidak menunggu dan membiarkan langsung kura-kura naga bumi menggunakan Earth Together untuk menahan serangan ulat kecil itu. Ses! Kura-kura naga bumi mengeluarkan raungan rendah. Seluruh tubuhnya berwarna kuning tanah. Ia sangat besar, panjangnya 7 meter dan tingginya 2 meter. Ia adalah hewan peliharaan jiwa berukuran sedang yang normal. Baju besi kuning tebal itu tampaknya mampu menahan beban 10.000 ton. Tipe tanah sangat bagus dalam pertahanan. Ditambah dengan spesies kura-kura naga dan sejumlah garis keturunan tipe naga, ia sangat kebal terhadap raungan naga ulat kecil itu. Oleh karena itu, hampir seketika, kura-kura naga bumi terbangun, seolah-olah sedang tidur siang. Begitu Earth Together digunakan, dengan itu sebagai pusatnya, beberapa garis energi kuning menyebar dari keempat anggota tubuhnya, menghubungkan Zheng Shaoyang, Zhao Zige, Ying Yu, dan Raja Iblis Batu serta Martial Vajra di sisi lain. Pada saat yang sama, seolah-olah itu terjadi seketika, kura-kura naga bumi meraung lagi. Zheng Shaoyang dan dua lainnya sudah memiliki dua hewan peliharaan jiwa yang kuat. Tubuh mereka sekali lagi ditutupi baju besi kristal kuning tebal. Keterampilan jiwa terkait tipe tanah. Baju besi roh bumi. Di kejauhan, Guru Chen sedikit mengernyit, apakah mereka begitu takut dengan serangga kecil ini? Mereka menggunakan keterampilan jiwa yang berhubungan dalam kompetisi pelatihan. Apakah mereka takut terbunuh seketika bahkan dengan Earth Together? Keterampilan jiwa yang berhubungan berbeda dari keterampilan jiwa kombinasi. Keterampilan jiwa kombinasi adalah untuk melepaskan lebih dari dua keterampilan jiwa pada saat yang sama dan menggabungkannya untuk meningkatkan kekuatan dan efeknya. Sedangkan untuk keterampilan jiwa yang berhubungan, setelah menggunakannya, mereka akan membentuk efek gabungan yang kuat. Kondisi untuk mengeluarkannya sangat keras, dan jenis keterampilan jiwa pada dasarnya sudah ditetapkan. Itu terlalu dibesar-besarkan. Bai Xiaoluo terdiam, mereka bahkan menggunakan ini. Earth Spirit Armor hanyalah keterampilan jiwa tipe tanah yang sangat biasa. Itu menambahkan lapisan pelindung yang tebal untuk meningkatkan pertahanan. Namun, jika itu adalah keterampilan jiwa yang berhubungan yang digunakan bersama dengan Earth Together, itu dapat sangat meningkatkan pertahanan hewan peliharaan jiwa dengan status Earth Together dan lapisan pelindung yang tebal. Dapat dikatakan bahwa pertahanannya telah ditingkatkan hingga batasnya. Mereka sudah mencapai batas maksimal dalam pertahanan. Seberapa takut mereka dengan serangga ini? Terlalu tidak tahu malu. Kura-kura naga itu terlalu tahan terhadap raungan naga. Sayangnya, dia tidak pingsan. Ini tidak masuk akal. Biarlah jika mereka menggunakan Earth Together, tetapi mereka bahkan menggunakan keterampilan jiwa terkait. Yang Xiaotan itu bahkan belum menggunakan jiwa bela diri. Dia memiliki banyak kartu truf. Wangka dan Ludi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya, dia seharusnya meninggalkan rencana cadangan untuk Senior Sen. Wang Che berkata, luan hijau mengkilap adalah hewan peliharaan jiwa tipe terbang. Dia takut luan hijau mengkilap dan ulat kecil itu akan bergabung untuk menyerang. Dia takut Zheng Shaoyang dan yang lainnya tidak akan mampu menahannya. Itu masuk akal. Sen Mingluan tersenyum dan berkata, lalu bagaimana rencanamu untuk membiarkannya menyerang? Apakah kamu ingin menyerang dengan luan kecil? Wang Che tersenyum dan menjawab, itu sudah menjadi ulat hijau dewasa. Dia memiliki pikirannya sendiri. Biarkan dia bertarung sendiri. Semua orang, ulat kecil itu memang memiliki pikirannya sendiri. Jelas tidak ada niatan untuk membiarkan Glaze Green Luan menyerang. Begitu raungan naga terdengar, ia tidak ragu untuk menyalakan bola api dengan ekornya. Hampir segera setelah pihak lain menggunakannya, bola api spiral ganda di ekornya sudah mulai berayun. Pada saat ini, Zheng Shaoyang dan yang lainnya belum terbangun dari keadaan pusing mereka. Begitu mereka bangun, bola api seukuran telapak tangan terbang di atas. Mereka cukup akrab dengan gerakan ini. Mereka tidak hanya melihatnya, tetapi mereka juga mengalaminya di kompetisi dua raja. Tetapi pada saat ini, mereka sama sekali tidak takut. Pada saat berikutnya, bola api spiral mendarat di atas mereka dan hewan peliharaan jiwa mereka, meletus dengan ledakan. Itu telah lama berkembang menjadi bola api spiral ganda 1000 tahun.
Itu adalah keterampilan jiwa 1000 tahun pertama ulat kecil itu. Itu kuat. Ledakan gemuruh terus-menerus terdengar di tempat kompetisi. Keterampilan jiwa 1000 tahun lagi. Ini tidak akan berhasil. Dengan Earth Spirit Armor dan Earth Together, tidak peduli seberapa kuat keterampilan jiwa 1000 tahun, akan sangat sulit untuk melukai mereka. Itu hanya mungkin jika lebih dari 3000 tahun lebih tinggi. Gerakan ini sebenarnya sangat kuat, tetapi terasa sedikit berbeda. Mengapa api itu berwarna hijau? Persaingan kali ini tampaknya berbeda dari sebelumnya. Setelah ledakan, asap menghilang. Segera, semua orang tercengang. Bahkan wasit pun tercengang. Di lapangan pertandingan, Zheng Xiaoyan dan dua orang lainnya yang baru saja pulih, serta dua binatang buas jiwa, jatuh ke tanah. Tubuh mereka menghitam seolah-olah telah dipanggang. Kita kalah. Bahkan Suster Tan, yang berada di belakang, tercengang. Bagaimana mereka bisa kalah? Tidak mungkin. Tiba-tiba dia melihat ulat hijau di kejauhan. Dia tidak dapat mengerti bagaimana mereka bisa kalah. Bagaimana keterampilan jiwa 1000 tahun dan beberapa bola api dapat mengalahkan 3 master jiwa pertempuran dan 2 hewan peliharaan jiwa yang juga memiliki Earth Spirit Armor. Namun, orang-orang dan hewan peliharaan jiwa di tanah sangat jelas. Hanya satu gerakan. Rekan satu tim di samping Wang Che tercengang. Ini mungkin. Bagaimana dia mengalahkannya? Wang Ka merasakan kepalanya berdenyut, tidak peduli seberapa kuat keterampilan jiwa 1000 tahun, itu tidak bisa dilebih-lebihkan, kan? Hanya ada satu gerakan. Itu terlalu konyol. Itu keterampilan jiwa yang terkait dengan Earth Spirit Armor. Kecuali itu adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun, bagaimana bisa dikalahkan dengan mudah? Ludi terdiam. Apa ulat hijau itu? Lupakan raungan naga, itu bisa dimengerti. Itu hanya bola api spiral. Tidak ada logika di balik kekuatan seperti itu. Junior Wang, kamu, Shen Mingluan menatap Wang Che, apakah kamu punya alat curang? Jujur saja, mengapa gerakan serangga kecil itu begitu kuat? Apakah ini disebut kompetisi tim? Ini jelas menyapu. Shen Mingluan menatap beberapa orang di seberangnya, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Apakah itu terkait dengan api hijau? Guru Chen merenung dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat api hijau. Api, Shen Mingluan memikirkannya. Ada yang salah dengan api bola api tadi. Itu tidak terlihat seperti api biasa. Ya, Wang Che mengangguk. Ulat kecil itu cukup mengenal dirinya sendiri. Bola api spiral tadi tentu saja bukan api biasa. Sebaliknya, itu adalah bola api spiral yang berisi api inti bumi hijau. Api inti bumi hijau diserap dari teratai inti bumi api hijau. Selain kekuatan dan suhunya yang lebih kuat dari api biasa, api ini memiliki karakteristik hebat lainnya. Ia dapat menembus pertahanan. Bola api spiral yang dilepaskan oleh api inti bumi hijau yang sangat istimewa dapat secara langsung menyebabkan kerusakan pada Zheng Xiaoyang dan yang lainnya melalui dua keterampilan jiwa pertahanan khusus, Earth Spirit Armor dan Earth Together. Pada saat yang sama, Lightning Hand, Spirit Halo, Water Proficiency, Heavenly Pivot Divine Light, dan Multiple Spiral Flame Ball yang hampir mencapai tingkat kemahiran maksimal digunakan. Dengan peningkatan status-status ini, kekuatan keterampilan jiwa 1000 tahun yang tampaknya sederhana dari ulat kecil itu mencapai batasnya. Di bawah ledakan itu, kekuatannya terus meningkat. Mereka langsung terbunuh. 3 api lainnya tidak dapat mencapai efek ini. Hanya bola api spiral yang digunakan oleh api inti bumi hijau yang memiliki efek ini. Ini juga merupakan cara yang paling langsung, paling sederhana, dan terbaik untuk menang. Ulat kecil itu dapat memikirkan hal ini melalui kompetisi tadi. Kecerdasannya telah meningkat pesat. Bunuh seketika. 3 lawan 1. Bai Xiaoluo mengejek, mengapa aku merasa ini adalah pertunjukan satu orang. Semua orang. Wang Che tersenyum. Sebenarnya, tanpa beberapa buff, bahkan jika menggunakan Green Earth Core Flame, mustahil untuk langsung mengalahkan mereka bertiga. Semakin kuat Soul Pad, semakin banyak usaha yang dibutuhkan, tetapi semakin luar biasa efeknya. Status peningkatan mereka tidak bisa bertahan lama. Cara terbaik adalah mengakhiri pertempuran dengan cepat. Ulat kecil itu berjalan kembali dengan kepala terangkat tinggi. Rasanya sangat sederhana. Meskipun Big Brother sudah lama tidak berkompetisi, dia masih kuat. Yang Xiao Tan menyerah, sepertinya dia tidak ingin menyerang secara pribadi, kata Shen Mingluan. Ketika saatnya tiba, penggunaan Earth Dragon Turtle miliknya akan sangat berkurang. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi pelatihan. Wang Che tidak menyerang, kata Wang Ka. Di sisi lain, Zheng Xiaoyang bangkit dengan ekspresi sedih.
Ada apa denganmu? Tanya Yang Xiaotan. Aku tidak tahu. Kekuatan ledakan bola api membuat Earth Spirit Armor dan Earth Together di tubuhku tidak berguna. Aku langsung kalah, kata Zheng Xiaoyang. Memang, bola api itu sangat kuat. Tampaknya mampu mengabaikan keterampilan jiwa pertahanan kita. Ying Yu merenung dan berkata, apakah kamu masih ingat kompetisi api bumi? Bab 379, Festival Binatang Buas Segudang. Aku ingat, tetapi aku tidak pergi jauh. Kata Zhao Zige. Maksudmu? Yang Xiaotan berpikir sejenak, api yang digunakan serangga kecil itu mirip dengan api di tingkat ke-6. Saat itu aku berada di tingkat ke-5 dan mendengar bahwa api di tingkat ke-6 sangat istimewa, seolah-olah api itu sangat tajam. Aku ingin pergi ke tingkat ke-6 untuk melihatnya, tetapi setelah mendengar informasi ini, aku menyerah. Benar sekali, Ying Yu mengangguk, rasanya seperti api itu, dan api itu bahkan lebih kuat. Yang Xiaotan merenung. Ulat hijau milik Wang Che ini memang sedikit tidak normal. Ekspresi Zheng Xiaoyang muram, ia mengalahkan kita dalam satu gerakan. Terlebih lagi, jika memang seperti yang kau katakan, ia benar-benar sedikit efektif melawan kita. Terlebih lagi, ia tidak menggunakan gerakan itu. Ketika benih api gerbang surgawi disiarkan langsung, ia menggunakan evolusi jiwa bela dirinya, yang merupakan bentuk kaisar surgawi serangga. Kekuatan pribadinya terlalu kuat. Tanpa binatang jiwa yang telah berkultivasi selama hampir 10.000 tahun, Yang Xiaotan mengerutkan kening dan berkata, cukup sulit untuk menang. Ulat hijaunya adalah binatang jiwa tipe api dan juga memiliki garis keturunan tipe naga. Jika ada keterampilan jiwa tipe air atau tanah yang kuat, seharusnya ada peluang untuk mengalahkannya. Tipe air seharusnya paling mudah dimenangkan, tetapi keterampilan jiwa tipe air sebagian besar adalah tipe pendukung. Tidak banyak keterampilan jiwa ofensif. Ada banyak jiwa bela diri yang ahli dalam air. Yang Xiaotan merenung dan berkata, kebetulan, kita masih kekurangan pengganti pendukung. Sepertinya kita harus menemukan pendukung yang ahli dalam air dalam beberapa hari ke depan. Api itu terlalu kuat. Awalnya, kekuatan keterampilan jiwa tipe api hampir berkurang setengahnya terhadap pertahanan tipe tanah. Pada akhirnya, api ini dapat menembus pertahanan. Bagaimana mereka bisa bermain? Taktik 3 lawan 1 paling takut jika satu musuh terlalu kuat dan tidak dapat dipertahankan. Itu adalah pertempuran yang menghancurkan yang mustahil untuk dilawan. Akan selalu ada cara untuk menghadapinya. Yang Xiaotan tersenyum. Kompetisi telah berakhir. Zheng Xiaoyang merasa rumit setelah kalah. Dia merasa perbedaannya semakin besar. Sebenarnya, tidak sebesar itu, kata Yang Xiaotan. Dulu, kamu juga langsung terbunuh olehnya. Sekarang, juga langsung terbunuh. Itu sama saja dengan tidak ada perbedaan. Mari kita tunggu Festival Binatang Buas Segudang untuk berlatih dan memperkuat diri. Setelah Festival Binatang Buas Segudang, kekuatan tim kita seharusnya meningkat pesat. Mereka mengangguk. Setelah kompetisi pelatihan berakhir, Shen Mingluan memberitahu Wang Che beberapa hal lainnya. Pada pertengahan Juni, kamu akan menjadi kartu truf rahasia tim kita. Shen Mingluan mengumumkan dengan sungguh-sungguh, di masa mendatang, tonton lebih banyak kompetisi. Tidak perlu bertarung. Kita akan berlatih sesekali. Ini adalah keuntungan menjadi pemain pengganti. Tidak masalah, kata Wang Che. Itu tidak bagus, kan? Bai Xiaoluo berkata, Junior Wang memiliki 3 hewan peliharaan jiwa. Dia hanya menggunakan 1 hewan peliharaan jiwa. Kita belum tahu kekuatan 2 lainnya. Kadang-kadang, dia akan bergerak, kan? Jangan lupakan kekuatannya sendiri. Ya, kata Wang Ka dan Ludi. Kalau begitu, kau ingin, kata Shen Mingluan. Kami mengerti bahwa kau tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi pelatihan, tetapi sebagai anggota, kami tetap harus tahu segalanya, kan? Bai Xiaoluo berkata, pada dasarnya kami tahu segalanya tentang serangga kecil itu. Ulat kecil itu memiringkan kepalanya dan menatap gadis itu. Pada dasarnya kau tahu segalanya. Tetapi kami masih belum mengerti pedang magnetik. Sedangkan beruang bambu itu, ia relatif lemah dan tidak akan memiliki kesempatan untuk naik panggung. Lupakan saja. Tetapi kami tetap harus tahu kekuatanmu saat ini. Junior, tidakkah kau berpikir begitu? Bai Xiaoluo menatap Wang Che. Ini, Wang Che memikirkannya dan merasa agak sulit, aku sebenarnya tidak kuat. Jiwa bela diriku bukan untuk bertarung. Jiwa itu tidak memiliki kemampuan untuk memberiku kekuatan bertarung. Satu orang dengan pedang kayu dapat mengalahkan 10 hewan peliharaan jiwa dalam kompetisi 2 raja.
Itu sama sekali tidak kuat. Wang Ka menimpali. Siswa Wang, berhentilah berpura-pura. Kau pasti sangat kuat, kata Ludi. Shen Mingluan menutup mulutnya dan tersenyum. Dia sebenarnya tahu bahwa level pedang Dao Wang Che seharusnya sangat tinggi. Kenapa kita tidak bertarung saja? Wang Ka berkata, kita melawannya. Jangan, jika dia melawan kita, kedua belah pihak akan menahan diri. Bai Xiaoluo menggelengkan kepalanya, kita semua adalah rekan satu tim. Mudah untuk menyakiti perasaan kita. Selain itu, kita tidak akan bisa melepaskannya. Wang Che tidak akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Festival binatang buas segudang akan berlangsung beberapa hari lagi. Kenapa kita tidak menunggunya? Shen Mingluan berpikir sejenak dan berkata, ada acara tim di Festival Binatang Buas Segudang. Festival Binatang Buas Segudang adalah festival hewan peliharaan jiwa. Festival ini digunakan untuk mengenang binatang buas jiwa yang mati di era kuno yang jatuh. Festival ini merupakan festival besar bagi seluruh federasi. Selama festival ini, 7 distrik politik utama, kota, dan master jiwa kontrak yang tak terhitung jumlahnya akan membiarkan hewan peliharaan jiwa mereka pergi ke lokasi khusus. Gunung Binatang Buas Segudang. Gunung Binatang Buas Segudang adalah faksi khusus di federasi selain 7 zona perang. Faksi khusus ini dibentuk oleh binatang buas jiwa berusia 100.000 tahun. Tidak seperti binatang buas jiwa di alam liar, binatang buas jiwa di Gunung Binatang Buas Segudang pada dasarnya adalah semua binatang buas jiwa yang tertinggal dari era kuno yang jatuh. Mereka kuat dan memiliki identitas khusus. Setelah ribuan tahun, mereka tinggal di Gunung Binatang Buas Segudang dan berkultivasi. Mereka biasanya tidak ikut campur dalam urusan luar. Manusia biasa memahami Gunung Binatang Buas Segudang sebagai area binatang buas jiwa liar terbesar di federasi. Namun, tempat itu tidak pernah dibuka. Federasi juga memiliki hukum yang melarang siapapun menerobos masuk ke Gunung Binatang Buas yang tak terduga tanpa perintah khusus. Setiap tahun, Gunung Binatang Buas yang tak terduga hanya akan dibuka 1 kali. Gunung Binatang Buas yang tak terduga sangat besar. Gunung ini terletak di pusat federasi dan dekat dengan 7 zona perang. Gunung ini dilintasi oleh jurang dan terdapat medan yang tak terhitung jumlahnya di gunung tersebut. Ada juga alam mistik kultivasi yang sangat istimewa. Ada juga beberapa bumi jiwa khusus di Gunung Binatang Buas yang tak terduga. Sebelum dan sesudah festival binatang buas yang tak terduga, hewan peliharaan jiwa akan pergi ke Gunung Binatang Buas yang tak terduga untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka dan melatih diri mereka sendiri. Manusia tidak dapat ikut campur. Pada saat yang sama, hewan peliharaan jiwa yang kuat di Gunung Binatang Buas yang tak terduga akan menguji keintiman antara manusia dan hewan peliharaan jiwa berdasarkan kinerja hewan peliharaan jiwa yang berbeda, serta tingkat pelatihan. Sebagai festival khusus tahunan, festival ini berlangsung selama 3 hari. Sekolah juga akan memiliki libur 3 hari. Festival Binatang Buas yang tak terduga adalah festival yang paling dinantikan oleh hewan peliharaan jiwa. Sebenarnya, ini juga festival yang paling kami nantikan. Shen Mingluan berkata, selama memasuki Gunung Binatang Buas Segudang untuk berlatih, kekuatan hewan peliharaan jiwa akan meningkat pesat. Ada juga warisan obor terakhir yang memungkinkan hewan peliharaan jiwa memperoleh keterampilan jiwa yang diwariskan dari binatang buas jiwa dari era kuno yang jatuh. Sedangkan untuk manusia, mereka akan melawan binatang buas jiwa kuno ini sebagai satu tim untuk menguji apakah kekuatan kita cocok dengan binatang buas jiwa. Jika kamu dapat mengalahkan binatang buas jiwa ini sendirian, kamu masih memiliki kesempatan untuk memperoleh simbol kemuliaan, token binatang buas segudang. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kekuatan dan hewan peliharaan jiwamu sebelum Piala Raja. Piala Raja diadakan di tengah hari. Setelah Festival Binatang Buas Segudang, itu juga karena alasan ini. Festival Binatang Buas Segudang bukan hanya untuk kita para mahasiswa. Bagi banyak hewan peliharaan jiwa dan manusia, itu adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tidak ada kesempatan lain yang lebih baik. Tim, individu, dan hewan peliharaan jiwa. Festival ini memang sangat megah. Bahkan lebih megah dari festival pertanian musim dingin. Token Binatang Segudang. Wang Che sudah bertanya tentang Festival Binatang Segudang. Sebenarnya lebih rumit dari yang dibayangkan Wang Che. Sederhananya, itu adalah festival untuk sekelompok binatang jiwa senior untuk menguji junior mereka. Binatang jiwa ini belum menandatangani kontrak jiwa dengan manusia, tetapi mereka adalah binatang jiwa yang tertinggal setelah era kuno yang jatuh. Mereka tua dan kuat. Dari perspektif senioritas,
mereka adalah junior dari naga Dewa Langit dan yang lainnya. Hewan peliharaan jiwa di Gunung Binatang ribuan sebagian besar berusia di atas 10.000 tahun. Ada juga binatang buas liar yang berusia di atas 100.000 tahun. Beberapa binatang buas jiwa yang berusia ratusan ribu tahun bahkan akan memilih untuk menandatangani kontrak dengan manusia. Karena dia merasa bahwa dia mungkin tidak dapat melampaui kesengsaraan surgawi, dia hanya dapat memilih untuk menandatangani kontrak dengan seorang ahli manusia. Tentu saja, para ahli tersebut biasanya adalah Raja Surgawi atau Master Jiwa Suci di atas level 70. Setelah menandatangani kontrak, mereka akan sangat membantu manusia. Belum lagi hal lain, dengan binatang buas jiwa kuno seperti itu di dalam tim, bagi hewan peliharaan jiwa lainnya, itu adalah harta karun. Itu mirip dengan memiliki harta karun di rumah. Ketika saatnya tiba, jika kamu dapat mengalahkan binatang buas jiwa kuno dalam pertempuran tim kita dapat merasakan kekuatanmu secara lebih langsung. Bai Xiaoluo terkekeh, jauh lebih sulit untuk melawan binatang buas jiwa kuno ini daripada kita manusia. Ini karena binatang buas jiwa kuno ini sangat licik. Mereka dapat dengan mudah mengalahkan kita dengan gerakan sederhana dan santai. Tahun lalu, ketika Sister Luan pergi bersama kami untuk pertama kalinya, seekor tikus tebing yang berusia kurang dari 5.000 tahun mengalahkan kami berenam dalam waktu semenit. Tikus tebing, menurut tingkatan yang ditentukan oleh ensiklopedia resmi, hanya langka. Saat itu, ada 6 orang di tim kami, dan seorang saudara senior tahun keempat memimpin tim, seorang master jiwa pertempuran level 32. Memikirkannya sekarang, aku tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, tidak ada hewan peliharaan jiwa. Tikus tebing itu bahkan mengejek kami, mengatakan bahwa kalian manusia bahkan tidak tahu cara bertarung tanpa hewan peliharaan jiwa, kan? Aku sangat marah. Semakin Bai Xiaoluo memikirkannya, semakin marah dia. Wang Ka dan Ludi juga sedikit malu. Wang Che tersenyum. Binatang jiwa yang selamat dari era kuno yang jatuh memiliki banyak pengalaman tempur. Kualitas yang langka berarti kecepatan kultivasinya lambat. Di Gunung Binatang Segudang, itu mungkin binatang jiwa terendah dalam 5.000 tahun. Di era kuno yang jatuh, itu mungkin masih seekor anak singa. Namun, ia telah hidup lama. Selama seseorang hidup lama, mereka bisa menjadi sangat kuat bahkan jika mereka berlatih jurus. Hanya ada sedikit binatang jiwa yang tertinggal dari era itu di alam liar. Sebagian besar dari mereka lahir dalam 2.000 tahun terakhir. Sekarang kekuatan jiwa di dunia ini melimpah, ditambah dengan pengaruh gen hewan peliharaan jiwa, kultivasi binatang jiwa ini meningkat cukup cepat setelah lahir. Bahkan tanpa menandatangani kontrak jiwa dengan manusia, mereka masih bisa berkultivasi ke tingkat tertentu dalam beberapa ratus tahun. Namun, dibandingkan dengan binatang jiwa kuno yang telah hidup selama 3 hingga 4.000 tahun atau bahkan 5 hingga 6.000 tahun, mereka masih terlalu muda. Mereka telah hidup terlalu lama dan terlalu cerdas. Jika tikus tebing berusia 5.000 tahun memiliki kecerdasan seperti itu, apa yang tidak bisa dilakukannya? Selain itu, tikus tebing berusia 5.000 tahun ini mungkin telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun dan dapat berbicara bahasa manusia. Selain itu, mereka telah mengalami perubahan zaman. Meskipun tingkatannya rendah, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat kuat. Tidak banyak binatang buas di alam liar modern yang dapat hidup lebih dari 1.000 tahun. Beberapa di antaranya paling lama hidup selama beberapa ratus tahun dan mungkin baru saja mengembangkan kecerdasan. Gunung Binatang Buas Segudang, Binatang Buas Purba. Wang Che mengangguk sedikit. Kalau begitu, mari kita berlatih selama beberapa hari. Masih ada lebih dari seminggu hingga Festival Binatang Buas Segudang, kata Shen Mingluan. Melawan binatang buas purba juga merupakan kesempatan untuk melatih tim kita. Setelah memastikan rencananya, Wang Che setuju. Oleh karena itu, waktu pun berlalu. 10 hari kemudian, di awal bulan Juni, Festival Binatang Buas Segudang. Bab 380, beban pada Anda sangat penting. Hari-hari kultivasi selalu berlalu dengan sangat cepat. Persaingan tim tidak akan memengaruhi kultivasi Wang Che. Sebagai gantinya, sebagian besar kompetisi pelatihan pada dasarnya ditonton dari samping. Dia akan menonton dan belajar lebih banyak. Kadang-kadang, dia akan membiarkan ulat kecil itu bertarung dan beradaptasi dengan ritme. Kau harus menggunakan keterampilan jiwa terlemah untuk mengalahkan lawan terkuat. Wang Che berkata kepada ulat kecil itu, kau mengalahkan mereka dengan spiral flame ball. Meskipun kau sangat kuat, pikirkanlah. Jika kau bisa mengalahkan mereka dengan speed thread, bukankah kau akan menjadi lebih kuat lagi? Setelah setiap kompetisi,
Wang Che akan terus melatih ulat kecil itu. Seberapa kuat kau nantinya akan bergantung pada keterampilan jiwa terlemahmu. Kau selalu ingin bertarung habis-habisan melawan musuh. Jika aku tidak menghentikanmu, kau masih ingin menggunakan Flame Awakening dan True Dragon Form untuk menghancurkan lawanmu. Ini tidak akan berhasil. Wang Che memberi instruksi, kau harus belajar menggunakan keterampilan jiwa terlemah untuk mengalahkan lawanmu. Ulat kecil itu merasa bahwa Wang Che masuk akal, tetapi ia berbalik dan menggunakan Flame Awakening untuk melawan Bear Tracer. Sebentar lagi festival Myriad Beast. Wang Che menggelengkan kepalanya, ketika saatnya tiba, aku tidak akan berada di sisimu dan kau tidak akan dapat menggunakan True Dragon Form. Apa yang akan kau lakukan? Ulat kecil itu memiringkan kepalanya dan menatap Wang Che, lalu ke Bear Tracer dan Magnetic Sword. Ada Bear Tracer dan Magnetic Sword. Kakak kedua dan kakak ketiga kuat. Wang Che memukul kepala ulat kecil itu. Kau memiliki energi spasial dan tipe naga di tubuhmu sekarang. Jika kau menggunakan kedua kekuatan hidup yang kuat ini secara wajar, mereka dapat memengaruhi keterampilan jiwamu. Kau akan memadatkan esensi jiwa tanah sekarang. Kau harus menggunakan lebih banyak energi spasial. Jangan hanya menggunakan multiple force field. Kau sedang mempelajari spatial travel sekarang. Itu benar, ini memang sangat sulit bagimu. Karena kau adalah ulat yang hidup. Tapi bagaimana jika itu adalah keterampilan jiwa? Misalnya, Speed Red, Fireball, dan Time Controlled Bomb. Terutama benang, sebagai bentuk energi yang stabil, kamu dapat mencoba membiarkan benangmu bergerak melalui ruang. Setelah mempelajari multiple force field, ulat kecil itu secara alami mulai mempelajari keterampilan jiwa spasial berikutnya. Perjalanan spasial. Sayangnya, itu bukan hewan peliharaan jiwa spasial murni. Ditambah dengan energi khusus dalam tubuhnya, cukup sulit untuk menyelesaikan perjalanan spasial. Gerakan ini terlalu praktis untuk digunakan. Bagi banyak hewan peliharaan jiwa tipe ruang, itu praktis merupakan gerakan yang diperlukan. Baik itu kompetisi atau kehidupan sehari-hari, itu sangat berguna. Perjalanan spasial adalah untuk memindahkan objek ke ujung lain dan menyelesaikan lompatan. Itu bisa jadi pengguna atau hewan peliharaan jiwa lainnya. Semakin tinggi kemahirannya, semakin banyak objek yang bisa dipindahkannya. Ulat kecil itu mengangguk, menunjukkan bahwa ia mengerti. Tidak ada dari kalian yang memiliki kemampuan pendukung sekarang. Wang Che menunjuk pedang magnetik, ulat kecil, dan harta karun beruang. Setelah menyaksikan kompetisi tim beberapa hari ini atau mengalaminya sendiri, kamu juga merasa nyaman dengan adanya dukungan, bukan? Ulat kecil itu mengangguk lagi. Memang, dia jauh lebih nyaman dengan adanya dukungan. Dia merasa bahwa pertempuran itu berada pada level yang sama sekali berbeda. Dengan kemampuanmu, kamu bisa mempelajari kemampuan dukungan. Wang Che menatap ulat kecil itu, kamu memiliki 5 atribut, dan kemampuan dukungan dari kelima atribut ini hampir merupakan yang paling komprehensif. Tipe tanah memiliki perisai dan pertahanan, tipe terbang memiliki kecepatan dan persepsi, tipe rumput memiliki pemulihan dan penyembuhan, tipe air memiliki ketahanan dan buff, dan tipe api memiliki dorongan kekuatan terkuat. Setiap atribut memiliki kemampuan dukungan khususnya sendiri. Tapi kamu tidak tahu satu pun dari mereka. Sebelumnya, ketika aku memintamu untuk memilih keterampilan jiwa tipe terbang, tanah, dan air, kamu memilih banyak keterampilan yang sangat ofensif. Kamu tidak memilih keterampilan jiwa dukungan apapun. Hanya dengan berpartisipasi dalam kompetisi tim seseorang dapat merasakan bahwa dukungan itu sangat diperlukan. Ketika pihak lain naik ke panggung, mereka langsung menambahkan buff. Pet jiwa berusia 3 hingga 4.000 tahun dapat dengan mudah mengalahkan pet jiwa berusia 5 hingga 6.000 tahun. Di tingkat universitas, seseorang paling banyak dapat melatih 2 hingga 3 pet jiwa. Mustahil untuk mempelajari semua kemampuan pendukung. Ditambah dengan pet jiwa pertama dan kedua, ada perbedaan yang cukup besar. Kerja sama tim sangat penting. Namun, di antara 3 pet jiwa Wang Che, tidak ada seorang pun yang mengetahui keterampilan jiwa pendukung. Bahkan jika ada buff, itu hanya untuk pengguna. Satu-satunya hal yang berguna mungkin adalah koordinasi mekanik pedang magnetik sebagai pendukung. Jadi, ulat kecil, bebanmu sangat penting. Wang Che menepuk ekor ulat kecil itu, dukungan sama pentingnya dengan kerusakan. Sebagai kakak laki-laki, kamu harus memainkan peran yang menentukan di masa depan. Kamu sudah cukup kuat. Kamu harus mempelajari lebih banyak keterampilan jiwa pendukung. Dengan cara ini, tidak peduli berapa banyak bawahan kuat yang kamu miliki di masa depan,
kamu dapat memberitahu mereka bahwa tanpa bantuanmu, mereka bukan apa-apa. Ketika mereka tidak bisa menang, kamu, sang pendukung, akan menyerang dan mengejutkan semua orang secara pribadi. Kamu sudah cukup kuat. Sudah waktunya untuk mundur ke belakang panggung dan mempelajari lebih banyak keterampilan pendukung. Ulat kecil itu terpesona dan merasa bahwa Wang Che benar. Adik keempatmu akan segera menetas. Wang Che melanjutkan, sebagai kakak laki-laki, kamu tidak hanya ingin menjadi yang terkuat, tetapi kamu juga ingin adik-adikmu tidak terpisahkan darimu. Dengan cara ini, kamu akan menjadi kakak yang sukses. Ulat kecil itu sangat gembira. Ia menepuk tanah dengan ekornya dan setuju dengan Wang Che. Egi juga melompat ke sisi Wang Che dan menyodok betisnya. Ia tampak sangat gembira mendengar kata-kata Wang Che. Wang Che berpikir dalam hati, meskipun ulat kecil itu termotivasi, kuharap itu bukan hanya 3 menit antusiasme. Si kecil itu sangat gembira. Namun, dalam hal kemampuan pendukung, ulat kecil, yang akan mengumpulkan esensi jiwa 5 elemen, memang merupakan pilihan terbaik. Itu tergantung pada apakah ia memiliki motivasi atau tidak. Meskipun Wang Che juga seorang pendukung, ia adalah pendukung dalam kultivasi sehari-hari dan bukan dalam pertempuran. Begitu saja, Festival Binatang Buas Segudang pun tiba. Gunung Binatang Buas Segudang sebenarnya sangat dekat dengan benua puncak barat, tepat di utara pegunungan puncak transversal. Namun, gunung itu tertutup kabut tebal sepanjang tahun. Ada juga pasukan dari berbagai zona perang federasi yang berpatroli setiap saat. Bahkan jika beberapa master jiwa kontrak tidak sengaja masuk, mereka akan segera dikirim keluar. Biasanya, sangat sulit untuk masuk. Di jalur penerbangan dari Akademi Sungai Utara ke benua perbatasan awan. Wang Che dan yang lainnya duduk di belakang luan hijau mengkilap dan menuju ke Gunung Binatang Ribuan. Konon, naga biru laut awan berasal dari Gunung Binatang Ribuan. Dalam perjalanan, semua orang mengobrol. Bai Xiaoluo berkata dengan ekspresi misterius, 2 dari 4 binatang keberuntungan besar di zona perang kita berasal dari Gunung Binatang Ribuan. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa bertemu naga biru laut awan lagi. Ketika Wang Che mendengar itu, dia berpikir dalam hati, bukankah naga biru laut awan ini berkultivasi dalam pengasingan untuk menerobos? Bahkan di Gunung Binatang Ribuan, pasti sangat sulit untuk menemuinya. Bersambung.